Nilai daya tarik terisi penuh. Aku yang sebanding dengan Demonika. Istri yang tidak berguna sampai ke tulang sumsum. Ibu mertua yang kesepian sampai hampir gila. CEO wanita musuh yang berhati baik meluap. Hanya karena aku menyeberang ke dunia matriarki dengan wanita lebih banyak daripada pria. Di sini perlakuan pria dan wanita tertukar. Karena wajahku terlalu tampan. Wanita jahat di sekelilingku satu persatu ternyata meraih cakarnya padaku. Saat ini aku sedang bersiap dengan pacarku untuk mengunjungi ibu pacar. Halo tante. Namaku Lu Zhao. Pacar yang segar. Aku tersenyum dengan agak terpaksa. Pupil mataku tak bisa berhenti bergetar. Denyut jantung sangat keras sampai aku curiga apakah orang lain juga bisa mendengarnya. Ibu pacarku, Yan Ruyu, tidak mengangkat kelopak matanya. Hanya mendorong kacamata berbingkai emas di hidungnya. Dengan santai membolak-balikkan menu. Ekspresiku yang kaku. Membiarkan Yan Qingqing mengira itu karena sikap dingin ibunya. Aduh ibu. Ada apa denganmu? Bukankah kamu setuju untuk bertemu dengannya? Kenapa sekarang berubah seperti ini? Yan Qingqing duduk di samping ibunya. Menggoyangkan bahunya. Goyangan itu seperti ombak laut. Terus-menerus memukul kepalaku. Aku tahu wanita ini memang seperti itu. Pada saat yang sama aku juga tahu di balik pakaian profesional yang rapi ini. Terdapat tubuh yang kuat dan menawan penuh pesona yang terawat. Yan Ruyu tersenyum tanpa daya. Meletakkan daftar menu. Baiklah. Ibu. Mari lihat seperti apa sih anak laki-laki yang sering kamu bicarakan itu. Aku menelan ludah. Hanya merasa kulit kepala terasa kesemutan. Halo tante. Saya baru saja bersiap untuk memperkenalkan diri sekali lagi tapi dipotong oleh Yan Ruyu. Halo. Saya adalah ibu yang segar. Anda bisa memanggil saya Bibian. Wanita itu tersenyum ramah di sudut mulutnya. Benar-benar seperti seorang kerabat yang bertemu dengan pacar putrinya. Melihat senyum ibu, Yan Qingqing senang. Bagaimana? Ibu, saya sudah bilang Lu Zhao dia cukup baik kan? Sepertinya Anda cukup puas. Juga Anda biasanya harus lebih sering tersenyum. Tersenyum seperti ini sangat cantik. Apakah Yan Ruyu cantik? Menurut saya, tidak diragukan lagi. Jika harus dijelaskan dengan 4 kata, itu adalah memukau dan menggugah hati. Baiklah. Jangan berdiri saja. Silakan duduk. Setelah mendapat pengakuan dari Yan Ruyu, Yan Qingqing dengan senang hati menarikku duduk. Dia duduk di antara kami berdua. Suasana di meja makan sangat harmonis. Meskipun sikap ibu yang biasanya dingin agak berbeda kali ini. Namun Yan Qingqing yang dipenuhi kebahagiaan. Tidak memperhatikan detail kecil ini. Tapi aku merasa sangat panik. Di dalam kamar mandi kuambil segenggam air bersih. Kumur di wajah. Sensasi dingin membuatku sedikit tenang. Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Bagaimana bisa ada hal seaneh ini? Mata di cermin penuh ketidakpercayaan. Ding dong suara notifikasi pesan masuk. Sebuah verifikasi teman, avatar ini sudah setahun aku tidak melihatnya. Pesan verifikasi hanya 2 kata dingin. Kurang dari 10 detik. Dia segera mengirim pesan suara yang membuatku terkejut. Wanita ini gila ya? Kirim pesan suara apa sih? Anak perempuanmu masih di dekat sini loh. Segera masuk ke bilik, mengubah ke mode speaker telinga, dan memutar suara ke tingkat paling. Aku menelan ludah. Membuka pesan suara 3 detik itu. Kamu tahu. Tentu aku tahu maksud dia bilang apa. Cahaya putih layar ponsel menyinari wajahku. Jari-jari agak gemetar mengetik 4 kata Mama Ruyu. Dulu memang Yan Ruyu yang minta aku memanggil seperti itu. Berhubung kejadian setelahnya, aku hanya bisa bilang wanita ini bukan orang biasa yang normal. Setahun lalu aku selesai ujian masuk perguruan tinggi. Diterima di Universitas Kota Gus. Tapi biaya kuliah menjadi masalah. Jadi aku terpaksa mengandalkan penampilan. Datang ke sebuah tempat bernama Night Club Tianhai. Di sini saya melihat pria lebih banyak daripada yang saya lihat selama 10 tahun pertama. Rasio pria dan wanita di dunia ini sangat tidak seimbang. Sekitar 1:3. Dan wanita secara fisik jauh lebih kuat daripada pria. Namun di beberapa aspek, justru sebaliknya. Seorang wanita cantik dan anggun dengan sosok berlekuk dan bergelombang. Memakai sepatu hak tinggi-tingginya mencapai 1,9 meter. Saya sudah tergolong tinggi di antara pria. Tingginya 1,7 meter. Tetapi berdiri di depannya saya masih seperti anak kecil. Wanita itu datang menghampiri saya. Melihat saya dari atas ke bawah. Sudut bibirnya tersenyum. Memperlihatkan senyum yang memikat.
Mengangkat dagu saya. Melihat kiri dan kanan dengan puas. Saya suka aturanmu di sini. Xiao Wei seharusnya sudah memberitahumu, kan? Sudah, iya. Kalau begitu bagus. Hari ini ada tamu istimewa. Aku ada permintaan kepada dia. Kamu harus melayaninya dengan baik. Biaya kuliahmu bukan masalah. Itu adalah pertama kalinya aku bertemu dengan Yan Ruyu. Pakaian tanpa kerutan. Setelan profesional yang terpotong rapi menonjolkan aura profesionalnya. Ekspresinya anggun dan tenang. Eyeliner tipis menambah sedikit pesona. Kaki jenjang yang dibalut stoking hitam. Aku merasa dia lebih beruntung dariku. Sepasang mata tajam di balik lensa kacamata menatapku seolah menguji. Zhao Rong jelas bisa merasakannya. Orang ini memang sedang berbicara dengannya. Tapi pandangannya sesekali melirik ke pria kecil yang baru direkrut itu. Ini membuatnya diam-diam merasa yakin. Kak Ruyu, kalau urusan kita berhasil nanti, bagaimana kalau bagi hasil 70-30, kamu dapat 70 dan aku 30. Yan Ruyu mengambil kontrak itu dan melihatnya beberapa kali. Kemudian meletakkan. Bisa selesai bicara. Mengambil gelas di atas meja. Menyesap sedikit. Siapa Zhao Rong? Masih bisa tidak mengerti maksud Yan Ruyue. Kalau Kak Ruyue, aku duluan keluar. Kalau ada apa-apa, Anda panggil aku lagi. Selesai bicara keluar dan menutup pintu. Tapi yang membuat aku gugup adalah, kaca di balik pintu tertutup oleh seorang wanita bertubuh tinggi. Dari luar sama sekali tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Siapa namamu? Lu Zhao, datang duduk. Yan Ruyue menepuk tempat di samping. Aku duduk di posisi yang tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Melihat gelasnya kosong. Segera menuangkan lagi untuknya. Pertama kali datang ke tempat seperti ini. HMPH, sungguh kebetulan. Aku juga sebenarnya kenapa datang ke sini. Untuk mendapatkan uang kuliah. Percakapan yang sangat sederhana. Aku awalnya ingin membangkitkan rasa simpatinya. Tapi setelah Yan Ruyu mendengar, sepertinya dia menjadi orang yang berbeda. Cara dia memandangku juga menjadi aneh. Itulah pertama kalinya aku dan wanita ini. Tatapan itu seperti melihat mangsa, penuh dengan kegembiraan dan semangat. Wajah cantik Yan Ruyu perlahan mendekatiku. Sudut bibirnya tersenyum dingin. Untuk uang kuliah sampai harus datang ke tempat seperti ini? Ibumu tidak peduli denganmu. Aku yatim piatu. Mendengar ini, Yan Ruyu jelas terkejut sebentar. Begitu ya? Ternyata begitu. Melihat dia bergumam sendiri. Aku kira dia sedang tersentuh oleh rasa belas kasihan. Tapi tak kusangka suara dentuman kulit tubuh bergesekan terdengar dalam ruang VIP. Aku berbaring di paha kencang Yan Ruyue sambil terus berjuang. Tapi sama sekali tidak bisa bergerak. Tangan digenggam satu tangan Yan Ruyue di belakang. Mulut juga dimasukkan kain hitam. Suara sedikit marah Yan Ruyue terdengar di telingaku. Anak nakal harus dihukum. Kamu tahu ini tempat apa? Tapi berani datang ke sini untuk cari uang. Pelak, lagi-lagi satu pukulan keras. Menamparkan punggungku. Aku tidak mengerti kalimat mana yang memicu saraf wanita ini. Sekarang aku cuma merasa sakit terbakar. Tapi wanita ini sama sekali tidak berniat berhenti. Lagi-lagi beberapa tamparan jatuh. Aku juga tidak berjuang lagi. Utama karena sudah tidak berdaya. Tubuh ini ternyata sangat lemah. Yan Ruyue. Dada naik turun. Lubang kemeja menunjukkan hari ini sudah bertambah banyak telur. Dia membalikkan aku. Memeluk dalam pelukan. Dengan lembut menghapus air mata di wajahku. Bukan karena malu. Sungguh sakit sampai mengeluarkan air mata. Sakit. Maaf ya. Ibu pukulannya berat sekali. Ikut pulang dengan ibu. Ibu akan merawatmu dengan baik. Aku melihat ekspresinya yang sangat hancur. Tidak ada lagi kesan anggun dan elegan seperti tadi. Kalau kamu tidak bicara, aku anggap kamu setuju. Sungguh anak yang manis. Berani nggak kamu keluarkan apa yang ada di mulutku? Lalu tanya aku lagi. Aku menahan dorongan untuk memberikan tatapan sinis kepadanya. Dalam hati berkata, setelah itu memang seperti yang kukira. Kasih sayang dalam arti tertentu memang adalah kasih sayang. Dengan syarat kalau aku punya kegemaran khusus. Termasuk tapi tidak terbatas pada toilet umum malam hari. Taman di hari hujan. Gedung di hutan tanpa orang. Saat paling berbahaya di atap adalah di ruang ganti mal. Agar aku tidak mengeluarkan suara. Di mulutku dimasukkan sepotong kain yang agak basah. Hari itu aku merasa mulutku terasa aneh. Tidak makan nasi. Pengorbanan seperti itu tentu ada hasilnya. Setelah 1 bulan itu berakhir,
Yan Ruyue mengirimiku 200.000. Zhao Rong berhasil dalam bisnisnya. Juga senang memberiku 100.000. Hari itu suasana hatiku sangat baik. Angka saldo di ponsel membuatku merasa sangat tenang. Bahkan sinar matahari yang terik terasa tidak begitu ramah. Saat aku menunduk memandang layar dengan 4 karakter, Ibu Ruyue. Aku menghela napas panjang. Sungguh, mengapa Kingxin harus menjadi putrinya? Tiba-tiba terdengar ketukan pintu yang keras. Membuatku tegang. Menurunkan suara. Ada seseorang di dalam. Beberapa saat sebelumnya. Siapa itu di sisi lain? Yan Qingqing yang tidak tahu apa-apa masih sedang makan. Melihat ibu sepertinya sedang mengobrol dengan seseorang. Sekadar bertanya. Yan Ruyu tersenyum dengan senyum yang penuh arti di sudut bibirnya. Tidak ada satupun anak laki-laki yang tidak patuh. Sebagai putrinya, Yan Qingxin tidak bisa menganggap kata-kata itu tidak didengar. Membuka mata lebar-lebar. Bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini masih disebut ibu yang tidak perhatian. Kamu jangan-jangan berniat mencarikan ayah tiri untukku. Dia sangat mengenal ibunya. Biasanya, Yan Ruyu bersikap dingin kepada siapa saja. Bahkan terhadap adiknya pun jarang tersenyum. Yan Ruyu meletakkan ponselnya. Tersenyum setengah hati melihat putrinya ingin merasakan kasih sayang seorang ayah. Yan Qingxin memonyongkan bibir. Bukan sudah terbiasa selama bertahun-tahun. Kalau Anda benar-benar mau mencari, setidaknya biarkan aku dan adik perempuanku melihatnya dulu. Lagi pula kita harus hidup bersama. Omong kamu masuk akal. Kalau ada kesempatan, bagus kalau kalian bisa bertemu. Yan Qingxin dari lubuk hati paling dalam bahagia untuk ibu. Dia awalnya juga ingin seperti ibunya. Tidak terpaku pada cinta-cintaan antara pria dan wanita. Sampai bertemu denganku. Dia juga tidak tahu kenapa. Mungkin cinta pada pandangan pertama. Pokoknya dari pandangan pertama sudah tertarik pada pria yang lembut dan cerah ini. Kemudian dengan bantuan beberapa teman serumah yang seperti penasihat militer, berhasil mendapatkan pria tampan itu. Yan Ruyu mengelap mulutnya, mengeluarkan cermin, merapikan lipstiknya di bibir. Kamu makan perlahan ya? Aku duluan ya. Sore ini masih ada rapat, Ibu Dadah. Yan Qingqing tidak menyadari saat ibunya pergi. Senyuman tipis di sudut bibir itu. Dia tidak pernah melihat senyuman seperti orang sakit. Suara sepatu hak tinggi yang menyentuh ubin perlahan menjauh. Aku baru sedikit merasa lega. Aku benar-benar takut pada Yan Ruyu. Wanita gila itu pasti ingin bermain sesuatu yang menantang lagi. Ding dong, pesan dari Yan Qingxin. Sayang, kenapa kamu lama sekali? Kalau kamu tidak keluar, aku sudah makan semuanya loh. Pemakan ini. Aku sedikit tertawa sambil menggelengkan kepala. Sedang mengobrol dengan pacar. Mengetahui ibunya sudah mematikan ponsel. Aku siap untuk keluar. Karena wanita itu tidak di sini. Tidak ada alasan untuk bersembunyi. Haruskah aku putus dengan Qingqing? Aku cukup menyukainya. Saat membuka pintu bilik, aku langsung terpaku di tempat. Tatapan perlahan ke atas. Sepatu hak tinggi yang familiar. Kaos kaki hitam yang familiar. Pakaian kerja yang familiar. Dan wajah cantik yang familiar hingga membuatku terbangun dari mimpi karena ketakutan. Mengapa harus putus dengan Qingqing? Apakah karena bibinya? Yan Ruyu mengukir senyum menyeramkan di sudut mulutnya. Wajahnya yang putih bersih memerah tidak normal. Atau kamu tidak ingin memanggil bibinya? Kamu ingin memanggil mama? Aku sudah tahu wanita ini adalah seorang penyimpang. Aku ingin menutup pintu. Tapi Yan Ruyu sudah menyangga sebuah kaki di sana. Biliki, aku belum pernah menang. Ini sudah menjadi kesimpulan setelah banyak pertarungan. Dengan suara klontang, pintu ruang tertutup rapat. Tangan saya ditekan di dinding di atas kepala. Kamu ingin melakukan apa? Xingxing itu adalah putrimu. Apakah kamu merasa pantas memperlakukannya seperti ini? Ruang yang sudah kecil. Ditambah saat ini adalah puncak musim panas. Aroma yang sangat kuat dari tubuh Yan Ruyu. Ditambah sedikit bau keringat yang langsung menyerang hidungku. Membuat kepalaku sedikit pusing sesaat. Yan Ruyu tidak menjawab. Menunduk dan mendekat, bibir yang memakai lipstik merah menyala perlahan terbuka. Menurutmu sekarang cocok untuk membicarakan Qingqing? Lagi pula, tapi kamu yang memulai menggoda aku dulu. Ini benar-benar tidak bisa aku bantah. Keduanya bukan pertama kali berinteraksi. Setiap bagian dari tubuhku, Yan Ruyue sudah sangat menguasai. Tidak bisa bergerak. Aku hanya merasa sekarang sangat panas dan tidak nyaman. Jantungku seperti mau keluar dari dada. Ya,
Mata seperti itu mata yang meskipun sudah terperosok, tapi masih tidak mau mengakui kekalahan. Yan Ruyue telah menemui banyak pria, tapi mereka pada dasarnya sama saja, hanya ingin memuji dan membujuk dirinya. Sungguh sangat membosankan. Tapi aku berbeda. Dia pertama kali bertemu pria kecil ini, melihat sesuatu yang benar-benar berbeda di mataku. Ada pengakuan, ada rasa penasaran, dan mungkin bahkan dia sendiri belum menyadari. Sedikit keinginan untuk menaklukkan. Apakah itu mungkin? Kamu seorang pria bisa punya pikiran seperti itu? Maka mari kita coba siapa yang sebenarnya diinjak oleh siapa. Mungkin jika diceritakan akan ada yang menganggap dia berlebihan. Mengatakan hal itu tidak masuk akal. Namun dalam kehidupan yang membosankan tiba-tiba ada warna berbeda. Ini membuat Yan Ryu sangat senang. Sifat yang dulu ditekan, dilepaskan tanpa reservasi dalam diriku sepenuhnya. Ketika dia menyesal dan ingin memperbaiki, ternyata dia sudah kecanduan. Kecanduan perilaku ini. Kecanduan perlawanan saya. Sudah terbiasa dengan segala hal dari pria kecil ini. Menarik tangannya keluar dan menyerahkannya di depan mataku. Bisikan manis bergaya retro. Ingat kamu masih seperti dulu. Tidak berubah sama sekali. Dengan setengah sadar aku berusaha menatapnya dengan marah. Tapi setelah mendengar kata-kata ini, aku tak bisa tidak bertanya pada diri sendiri. Tidak berubah ya? Tidak akan berubah lagi. Diubah oleh wanita jahat di depan mata ini. Ding-dong suara tiba-tiba membuat kedua orang itu terkejut. Aku baru saja ingin membuka mulut untuk bicara. Tapi bibir merah yang datang menghadang membuatku terdiam. Terganggu. Agak kesal, Yan Ruyue mengeluarkan ponselku. Tanpa melihat siapa yang mengirim pesan. Langsung mematikan ponsel. Diletakkan di rak samping. Setelah lama, Yan Ruyue melepas pegangannya. Sudah agak sulit bernapas. Melepas kacamata benang emas. Rusa kecil Zhao, kamu masih ingat permainan favorit kita bukan? Ketukan pintu yang tidak pada waktunya terdengar. Dan ada suara yang membuat kedua hati mereka terasa tegang bersamaan. Sayang, kamu di dalam sana? Perutmu tidak nyaman ya? Mau ke rumah sakit lihat-lihat? Suara khawatir Yan Qingxin masuk ke dalam. Tenggelam di telinga kita berdua. Situasi tak terduga yang tiba-tiba membuatku memeluk Yan Ryu dengan erat. Menahan diri agar tidak bersuara sedikit pun. Berpikir kembali, aku menatap Yan Ryu dengan tajam. Mengeluarkan hiasan di mulutku dan melemparkannya ke samping. Ingin mendorongnya menjauh. Tapi saat ini meskipun dalam situasi ini, wanita itu hanya berhenti bergerak. Dengan wajah penuh ejekan menatapku. Sepertinya ingin melihat bagaimana aku mengelabui di luar sana. Gadis bodoh yang tidak tahu apa-apa itu. Aku baru saja ingin mendorongnya. Namun langsung dikendalikan. Kedua tanganku ditekan di atas kepala. Yan Ryu mendekat ke telingaku. Mengucapkan kata-kata yang membuatku tak percaya. Entah kau mengusir Qingxin pergi. Atau biarkan dia tahu. Biarkan dia membenciku, terserah pilihanmu. Bagaimana hubungan ibu dan anak kita nantinya? Semuanya tergantung pada pilihanmu. Menghadapi kata-kata seperti bisikan iblis ini, aku seketika terjebak dalam kebimbangan yang dalam. Aku sudah bersama Yan Qingxin selama setahun. Sejujurnya aku sangat menyukai gadis yang agak canggung ini. Yang selalu suka memaksakan diri. Pengalaman dari dua kehidupan. Membuatku selalu memperlakukan Yan Qingxin seperti merawat adik perempuan yang memberontak. Tentang hal ini, aku perempuan. Kamu laki-laki. Kamu harus tetap berada di belakangku dengan patuh. Biarkan aku yang melindungi. Tahu tidak? Setiap kali saat seperti ini, aku hanya tersenyum dan berkata baiklah. Semua tergantung padamu. Lalu biasanya dia selalu membuat kekacauan. Tunggu aku untuk bereskan kekacauan ini. Kupikir hari-hari seperti ini akan terus berlanjut. Tak kuduga semuanya dihancurkan oleh wanita di depanku ini. Aku baik-baik saja. Kamu pulang dulu saja. Aku akan keluar sebentar lagi. Terdengar seperti suara biasa seperti biasanya. Membuat hati muda sedikit lega. Tapi saat berbalik hendak pergi, justru menemukan sesuatu di wastafel. Langkah kaki semakin menjauh. Yan Ryu menggenggam wajahku. Mencium dengan keras. Aku tahu hatimu seperti rusa kecil yang tak tega melihat Qingxin membenciku. Namun yang membalasnya bukan pelukan hangat tadi. Melainkan tatapanku dingin yang penuh dengan kebencian dalam. Saat tatapan itu bertemu dengan mata Yan Ryu merasa detak jantungnya seperti terlewat satu ketukan. Aku berbicara tanpa ada perasaan sedikit pun.
Suara Yan Ruyu agak bergetar. Tidak mengerti tiba-tiba jadi seperti ini. Aku bilang, kamu menganggap Kingxin sebagai apa? Kamu sungguh membuatku merasa jijik. Tahu bahwa Bleach tidak bisa mengalahkannya. Jadi aku juga tidak berencana untuk menyerang lagi. Hanya menatap dingin padanya seperti itu. Dengan suasana seperti ini, kamu langsung menghilang. Antara dua orang. Hanya tersisa kecanggungan yang kaku. Aku tersenyum mengejek di sudut bibir. Kenapa tidak bangun? Baiklah. Kamu lanjutkan saja. Terserah kamu. Bagaimanapun aku juga tidak bisa melawanmu. Bukankah begitu? Setelah bicara, aku mulai rileks. Tutup mata sepenuhnya. Seperti anak domba yang siap disembelih. Yan Ruoiwe tiba-tiba merasakan sesuatu di dalam hatinya. Perasaan takut akan kehilangan sesuatu yang akan segera terjadi. Sejak kecil hingga besar, dia sangat hebat dan bisa melakukan apa saja. Bisa mendapatkan apapun. Asal dia mau. Tapi sekarang dia tiba-tiba merasa. Pria kecil di depannya yang sangat dia suka. Jika dia tetap keras kepala, kamu mungkin benar-benar akan kehilangan dia. Perasaan yang tak terkendali ini. Membuatnya panik. Membuatnya ingin menghindar. Ingin lari. Yan Ruyu berdiri diam tanpa bicara. Sepanjang hidupku selalu membuat hati dua orang berdebar bersamaan. Dulu Yan Ruyu selalu menatapku dengan senyum nakal sambil aku tersenyum getir. Tapi kali ini hanya ada rasa canggung di wajahnya. Tidak sempat membersihkan. Dengan terburu-buru mengambil kacamata di samping. Berjalan cepat seperti hendak kabur dengan membuka pintu. Aku mengulurkan tangan dan cepat menutup pintu. Menguncinya. Menghembuskan nafas panjang. Beruntung, beruntung. Wanita itu setidaknya masih punya sedikit hati nurani. Kalau dia benar-benar tidak peduli apapun, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tersenyum pahit sambil menggelengkan kepala. Sekarang aku sangat ingin penonton menghadapi situasi ini. Harus bagaimana? Mengambil tisu di samping dan mengelapnya. Memastikan tidak meninggalkan bekas apapun. Baru saja akan keluar. Melihat sesuatu yang tertinggal di dekat kaki Yan Ruyu. Meskipun penuh rasa jijik di hati. Tapi aku tetap memungutnya. Aku suka Yan Qingqing. Sebelum hari ini, aku juga tidak membenci Yan Ruyu. Tapi sifat buruk wanita ini jauh lebih parah dari yang aku kira. Ini membuatku sangat bingung. Kalau memikirkan harus menghadapi dia setiap hari ke depannya. Aku tak bisa menahan untuk menghela napas lagi. Hal ini tentu saja tidak bisa kukatakan pada Yan Qingxin. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk berbicara baik-baik dengan Yan Ruyu. Jika pembicaraan tidak berhasil, maka kita hanya bisa berpisah. Apakah di kamar pribadi ada yang lebih baik? Mari kita pergi ke rumah sakit untuk memeriksanya. Yan Qingxing menanyakan dengan wajah penuh perhatian. Merasa perhatian tulus dari pacarku. Perasaan bersalah dalam hatiku bertambah lagi. Tidak perlu. Nanti aku akan beli obat saja. Baiklah. Tapi jangan dipaksa ya. Kalau ada apa-apa pasti beritahu aku. Mengerti? Wajah Yan Qingxin dan Yan Ruyu hanya bisa dibilang mirip 30%. Kalau tidak, aku pasti sudah curiga dari dulu. Melihat matanya yang besar dan berair. Aku memegang pipinya yang kecil. Dimengerti. Yan Qingxin tidak menghindar. Hanya mengerutkan dahi sedikit menatapku. Kadang benar-benar merasa kamu yang lebih seperti wanita. Mungkin, sampai sekarang aku masih merasa aneh mendengar itu. Dan saat itu hidung Yan Qingxin tiba-tiba bergerak. Tubuhmu harum sekali. Dan aromanya sangat familiar. Aku merasa rambutku seperti berdiri semua. Tidak mungkin. Benar-benar tidak mungkin. Aku sudah menggunakan aromaterapi di kamar mandi dengan hati-hati menutupi. Dimengerti, aromaterapi, ya. Melihat Yan Qingqing dengan ekspresi pintar yang baru menemukan kebenaran. Hatiku seperti naik roller coaster. Hidungmu benar-benar tajam. Hehe, mungkin karena ibu tidak ada. Yan Qingqing menjadi lebih aktif. Bicara jadi lebih banyak. Setelah makan, keduanya pergi ke apotek untuk membeli beberapa obat. Bermain peran harus total. Yan Qingqing mengantarku ke tempat tinggalku. Setelah masuk universitas, aku menyewa sebuah rumah di luar. Mau naik ke atas duduk sebentar? Itu, ibuku baru saja mengirim pesan. Menyuruhku pulang. Besok aku akan datang mencarimu lagi. Dia juga ingin naik ke atas. Tapi perintah ibu sulit dilawan. Melihat punggung Yan Qingxin yang pergi menjauh, mataku menjadi sedikit kelam. Apa yang wanita itu ingin katakan kepada Qingqing? Penuh dengan pikiran. Baru sampai lantai 3 aku sedikit tercengang. Apa situasinya? Cari perhatian?
Sekarang ada seorang wanita yang merangkak di depan pintu rumahku. Memakai sandal tumit tinggi hitam dengan tali di kaki. Paha putihnya terlihat di bawah celana pendek jeans. Atasannya kaos putih tipis tanpa bahu. Karena sedang tengkurap, tidak terlihat wajahnya. Rambut panjang terurai sembarangan di satu sisi. Ada sesaat, saya berpikir untuk melapor ke polisi. Tapi segera saya mencium aroma alkohol. Lalu tiba-tiba teringat. Apa yang pemilik rumah katakan kepada saya beberapa waktu lalu. Tamu baru di seberang pintu tampaknya adalah guru pemabuk. Kalau dia minum sampai babak belur lalu mengetuk pintumu, jangan sekali-kali kamu buka. Saya membersihkan bau minuman keras di hidung. Minum sampai seperti ini. Sebagai seorang guru yang menjadi panutan, dengan prinsip tetangga lebih dekat daripada saudara jauh, memutuskan memberi tetangga ini sebuah kesempatan. Yu Baiwei terbangun di tengah aroma masakan. Baru saja ingin bangun tanpa sadar. Ternyata tangan dan kaki diikat. Lalu kehilangan keseimbangan. Terguling lurus ke tanah. Mengeluarkan suara tepukan. Mendengar suara dari ruang tamu. Aku buru-buru keluar dari dapur. Masih memegang spatula di tangan. Memakai celemek di tubuh. Sebuah gambaran lengkap ibu rumah tangga. Ani memang belum sepenuhnya sadar dari mabuk. Dalam keadaan setengah sadar. Kali ini membuat Yue kaget dan bingung. Bingung membalik badan. Dengan hidung yang memerah karena terjatuh. Menangis dan memandangiku dengan mata penuh air. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di rumahku? Aku membuatnya tertawa dengan kata-kata itu. Aku berkata kakak. Lihatlah dengan baik lagi. Ini rumahmu bukan? Yu Baiwei mengerutkan hidungnya. Melihat sekeliling. Baru sadar. Perabotan di dalam rumah sama sekali bukan seperti milik sendiri. Tapi dia juga tidak panik. Di depan hanya ada seorang pria kecil yang memakai celemek. Memegang spatula. Masih bisa berbuat apa pada dia, tidak jelek juga. Ngomong-ngomong, pria ini benar-benar tampan. Apakah masa mudaku akhirnya akan datang? Yu Baiwei yang sudah menjadi wanita rumah tangga berat selama beberapa tahun mulai berhayal. Dia menyangga tubuhnya. Bersandar di sofa di belakangnya. Berusaha sebisa mungkin agar terlihat tidak berbahaya. Adik kecil itu, bisakah kamu membantu kakak membuka ini? Kakak janji tidak akan melakukan apa-apa. Oke tidak. Aku hanya menatap dia sambil tertawa dingin. Pria yang percaya kata-kata seperti ini mungkin sudah kehabisan semuanya. Yu Baiwei mengerutkan wajah. Tidak tahu bagaimana membuatku percaya. Bagaimanapun juga, dia benar-benar melihat berita seperti ini. Pria-pria yang diselamatkan di dalam gambar. Satu persatu telah diperlakukan dengan buruk tanpa sisa kemanusiaan. Tiba-tiba dia teringat. Apa? Matanya yang sama, benar. Adik kecil. Dengarkan aku. Aku seorang guru. Aku memiliki sertifikat mengajar. Kamu juga bisa memeriksa kualifikasi mengajarku secara online. Aku berkedip. Akhirnya wanita itu teringat. Pemilik rumah memang pernah bilang. Tapi melihat perilaku kakak ini, aku sangat meragukannya. Baiklah. Di mana? Di kantong belakang sebelah kanan. Yu Baiwei berbalik. Bagian atas tubuh berbaring di sofa. Karena gerakannya terlalu besar. Lengan pendek yang terbuka bahunya terangkat banyak. Memperlihatkan punggung putih mulus. Aku melihat dia dalam posisi ini. Kelopak mata berkedut terus. Jantung sedikit tidak menuruti dan berdegup lebih cepat. Yu Baiwei sangat cantik. Wajah yang tipikal anak selatan yang anggun, cerdas, dan memesona. Aku bukan pria. Aku salah. Bukan pria di dunia ini. Jadi melihat adegan ini, sedikit saja ada perasaan bergairah secara naluriah. Menghembuskan napas pelan. Cepat maju. Mengambil kartu guru dari saku belakang celananya. Membaliknya lagi. Bersandar di sofa. Yu Baiwei dengan hati-hati mengamati tetangganya ini. Saat itu dia juga sudah sadar kembali. Kenangan terakhir berhenti di depan pintu rumah. Lalu tidak ingat apa-apa lagi. Melihat tata letak ruangan yang simetris persis seperti di rumahnya. Maka hanya mungkin dia mabuk dan salah pintu. Tersungkur di depan pintu rumahku. Kasihan melihatnya begitu saja tergeletak di sana. Tapi takut dia bangun. Melakukan apa denganku sehingga dia diikat. Soal kenapa tidak lapor polisi. Seharusnya dia mengenalnya. Maka hanya bisa jadi pemilik rumah yang memberitahu kami. Setelah menyimpulkan kira-kira kejadian tersebut, dia menarik kesimpulan. Dia pria yang baik dan cerdas. Sudut bibir Yu Baiwei pun sedikit naik. Siapa yang tidak suka kedua hal itu? Apalagi tampan. Dia kembali mengusap hidungnya.
lalu sedikit mengerutkan kening dengan bingung. Saya buru-buru memasukkan ponsel dan pulpen guru ke dalam saku. Menuju ke dapur. Haha, Yu Baiwei melihat saya agak panik. Tidak bisa menahan tawa. Setelah beberapa saat, saya keluar dengan wajah tidak terlalu baik. Masih memegang pisau dapur di tangan. Bukan bermaksud mengomel, adik kecil. Kamu juga tidak sampai segitunya lah. Bukankah hanya masakan yang gosong? Tidak perlu melakukan hal ilegal kan? Penalaran tetaplah hanya penalaran. Dia memang tidak mengenal saya. Siapa tahu pemuda tampan ini mungkin saja adalah pembunuh psikopat legenda yang menggoda wanita pulang lalu membunuh dan memutilasi. Yu Baiwei yang berusaha merangkak berulang kali bersumpah dalam hati. Nanti tidak akan minum alkohol lagi. Tapi baru beberapa langkah sudah saya tangkap pergelangan kakinya. Membuatnya menjerit kaget. Kemudian suara saya yang kecewa bercampur tidak suka terdengar. Zexia Jiao Senmei. Aku mengikat simpul yang sangat erat. Bagaimana melepasnya tanpa pisau? Sampai bebas kembali. Masih kaku dengan Baiwei. Memang pengalaman ini bagi orang biasa dalam masyarakat yang berlandaskan hukum. Masih terlalu mengejutkan. Hanya bisa bilang sudah kuat mentalnya karena tidak menangis terseduh-seduh. Aku berbalik ke dapur. Menyajikan semangkuk sup untuk diminum. Dengan sup penawar mabuk ini kamu bisa pergi. Baru saja aku cek di dapur. Orang ini benar-benar guru. Memiliki sertifikat. Yu Baiwei berdiri, masih agak takut. Tetapi tidak ingin kehilangan muka di depanku. Hanya bisa pura-pura tenang. Hai. Sudah tidak apa-apa. Adik kecil kakak perempuan. Saya sudah sadar dari mabuk. Tidak perlu minum. Saya tersenyum lebar. Minum saja itu. Ini khusus dibuat untukmu. Jangan sia-siakan makanan. Entah kenapa, Yu Baiwei merasa meskipun saya tersenyum lebar, tapi memberi dia perasaan tekanan yang sangat kuat. Seperti ada sesuatu yang sangat menakutkan akan terjadi kalau tidak minum. Agak asam dan agak pedas. Juga terasa manis. Meledak di mulutnya. Singkatnya enak diminum. Suara meneguk terdengar. Tidak lama kemudian, semangkuk sup penawar mabuk langsung habis dia minum. Setelah minum dia bahkan bersendawa dengan tidak sopan. Hehe, sepertinya agak malu. Dia tersenyum canggung. Saya akan mendorong guru itu ke depannya. Baiklah. Kamu bisa pergi sekarang. Mulai sekarang kita akan jadi tetangga. Minum alkohol sedikit saja. Kalau lain kali mabuk dan jatuh di depan pintuku lagi, aku akan langsung melapor ke polisi. Yu Baiwei menyimpan sertifikat guru dengan rapi. Dia juga tidak yakin apakah aku benar-benar akan sejahat itu. Tapi dia sekarang punya sedikit keraguan. Ngomong-ngomong, sup penangkal mabuk ini tidak berbau gosong. Lalu apa yang gosong? Aku bertumpu pada dagu dan cemberut. Itu makan malamku. Tapi itu bukan urusanmu. Azi. Yu Baiwei menatap mangkuk kosong di meja. Tidak heran tidak panas. Ternyata aku sudah menyiapkannya sejak lama. Dan menjaga agar tetap hangat. Karena dia. Jadi aku harus makan makanan yang gosong? Tidak bisa. Yu Baiwei berkata dengan sedikit malu-malu. Kamu sudah traktir aku minum ini. Aku traktir kamu makan saja ya. Sebagai kompensasi untukmu. Gimana? Terima kasih, tidak perlu. Aku punya pacar, kalau disalahpahami jadi tidak enak. Yu Baiwei sedikit kecewa dan meninggalkan rumahku. Bukan karena ditolak lalu kecewa. Tapi karena pria sehebat ini punya pacar. Tapi orangnya bukan dia, itulah yang membuat kecewa. Membuka pintu dan kembali ke rumahnya. Mengeluarkan kartu guru dari saku. Secara refleks diletakkan di atas hidung. Dicium baunya. Seolah-olah masih meninggalkan aroma dari rumah seberang. Dipisahkan menjadi sebuah apartemen tinggi. Ini adalah properti yang dibeli Yan Ruyu. Karena dia sering bolak-balik antar kota untuk urusan kerja. Jadi membeli apartemen ini. Juga kebetulan memudahkan putrinya untuk tinggal. Hanya saja tidak menyangka pacar yang dikenalkan putrinya ternyata adalah dia. Perasaan Yan Ruyu saat itu adalah terkejut dan panik. Dia tidak mengerti bagaimana bisa ada permintaan seperti itu. Setelah bulan itu berakhir, Yan Ruyu juga pernah ingin melanjutkan hubungan denganku. Tapi ketika dia ingin mengirim pesan kepadanya, ternyata sudah dihapus. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Yan Ruyu. Selama ini hanya dia yang menolak orang lain. Kapan seseorang berani memperlakukannya seperti itu? Harga dirinya tidak memperbolehkan dia merendahkan diri pada seorang pria kecil yang hanya sebentar menempel terus-menerus. Jadi tidak pernah bertanya ke Zhao Rong tentang keadaanku. Saat mengetahui aku ternyata pacar putrinya,
Dia mengakui benar-benar panik. Sampai ketika putrinya mengusulkan agar mereka berdua bertemu. Yan Ruyu secara naluriah ingin menolak. Namun akhirnya setuju juga. Dia di hatinya pun sebenarnya ada sedikit keinginan untuk bertemu denganku lagi. Sebelum bertemu, dia sudah berpikir dengan sangat baik. Seperti seorang orang tua yang layak, saling mengenal denganku. Hidup berdampingan dengan harmonis. Dia memperkirakan aku juga bukan orang yang begitu kekanak-kanakan. Seharusnya aku akan bekerja sama dengannya. Seperti yang dia pikirkan. Aku sangat bekerja sama. Bahkan dia pun merasa, apakah yang sebelumnya hanya sebuah ilusi. Namun justru kerjasama ini membangkitkan psikologi perlawanan dalam dirinya. Mengapa kamu terlihat begitu tenang? Mengapa kamu seperti tidak terjadi apa-apa? Mengapa hanya aku seorang diri yang berhayal liar di sini? Lalu kegugupanku sebelum ini, bukankah membuatku tampak seperti badut? Kemudian peristiwa selanjutnya sudah di luar kendalinya. Terutama saat melihat wajah yang dikenal itu bersandar pada dirinya sendiri. Tubuh yang familiar memberikan rasa nyaman yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Membuatnya tak bisa menahan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Mengucapkan kata-kata buruk yang mungkin bisa menyebabkan putusnya hubungan ibu dan anak mereka. Tapi untungnya saya sadar. Saya dengan sikap yang sangat dingin menghentikannya tepat waktu. Yan Ruyu merasa bingung dalam hatinya. Di satu sisi dia merindukan kegembiraan dan kepuasan saat bersama saya. Di sisi lain, dia dihantui oleh rasa bersalah yang keras dari dalam hatinya. Dia juga tahu seharusnya tidak seperti itu. Ini bukan hanya mempermainkan reputasinya. Lebih parahnya lagi, mungkin putrinya juga akan memutuskan hubungan dengannya. Yan Ruyu dengan santai mengikat rambut basahnya. Hanya mengenakan piyama sutra tipis. Masuk ke dalam kamar. Mengambil sebotol anggur merah dari rak minuman. Cairan anggur merah tua perlahan dituangkan ke dalam gelas kaki tinggi. Cairan yang beriak. Seperti kegelisahan yang ada di hatinya saat ini. Krak. Yan Qingxin yang baru masuk pintu. Melihat ibunya dalam keadaan seperti itu. Wajahnya menunjukkan ekspresi khawatir. Ibu, ada apa? Ada sesuatu yang membuatmu tidak senang? Melihat wanita yang berjongkok di sampingnya dengan wajah penuh perhatian. Yan Ruyu. Bibir sedikit terbuka. Ibu tidak apa-apa. Hanya sedikit lelah saja. Ingin mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala putrinya. Tapi tangan yang sudah setengah jalan terhenti sejenak. Lalu perlahan ditarik kembali. Xing sudah besar. Seharusnya tidak suka jika ibu menyentuh kepalamu lagi, ya? Yan Ruyu tersenyum dengan agak berat. Dia tidak tahu ekspresi apa yang sedang dimiliki sekarang. Sepertinya senyum itu sangat buruk. Tapi yang tidak disangka, tangan yang belum sempat ditarik itu dipegang oleh Yan Qingxin. Lalu diletakkan di kepalanya sendiri. Tidak mungkin. Anda adalah ibuku. Kapanpun ingin menyentuh, silakan saja. Senyuman tulus dari Yan Qingxin. Lebih seperti sebilah pedang tajam. Yang menusuk dalam hati Yan Ruyu. Dengan lembut menyentuh helaian rambut lembut putrinya. Yan Ruyu berusaha keras untuk tidak menunjukkan emosinya. Baiklah, bangunlah. Kenapa masih seperti anak kecil? Yan Qingxin membelalakkan matanya. Melihat ke arah ibu yang berubah sikap. Seakan berkata, bagaimana kamu bisa mengucapkan itu? Haha, melihat ekspresi putrinya Yan Ruyu. Hati sedikit tenang kembali. Baiklah, baiklah. Yang segar itu yang terbaik. Sudah cukup kan? Yan Qingxin kembali ke kamar. Ganti pakaian santai di rumah. Duduk di depan ibu. Ma, kenapa kamu memanggilku pulang? Kenapa mengganggu kebahagiaanmu dengan Xiao Lu? Yan Qingxin tidak menyadari setitik kepahitan di mata ibunya. Malu menundukkan kepala. Bukan, jangan omong sembarangan. Hubunganku dengan Bao Hai sangat murni. Yan Ruyu level apa? Dia masih bisa tidak melihatnya. Alis dan mata mengandung musim semi. Wajah merona. Sangat jelas sudah pernah dengan pria. Tapi ketika memikirkan hal ini, hatinya tak bisa tidak merasa sakit lagi. Sungguh sebuah malapetaka. Mengambilmu kembali ada satu hal yang perlu kau lakukan bersama aku. Besok malam ada pertemuan pengusaha di Go City. Ibumu juga diundang sebagai salah satu perwakilan. Kau sebagai putriku, perlu menghadiri bersama aku. Yan Qingqing tidak mengerti kenapa aku harus pergi. Sampai di sini, wajah Yan Ruyu menjadi kurang baik. Karena wanita itu juga akan membawa putrinya untuk hadir. Dan mengumumkan masalah pewaris. Wajah Yan Qingxin bergetar. Bibi Lin menghela napas dalam hati melihat Yan Qingxin. Tetapi pewaris ini mengingatkannya. Matanya berputar.
Dia berkata, itu ibu mari kita bicarakan sesuatu ya. Apakah aku boleh membawa Lu Zhao juga? Kebetulan kita bertiga sebagai keluarga. Pasti akan lebih mencuri perhatian daripada Bibi Lin. Anda setuju kan? Keesokan harinya, aku datang 2 jam lebih awal. Ke sebuah kafe di dekat mall yang sudah disepakati. Aku menarik napas dalam 2 kali. Sejujurnya aku tidak ingin berada di ruang tertutup bersama Yan Ruyu. Tapi untuk berjaga-jaga kalau ada yang melihat, aku tetap memilih tempat ini. Mendorong pintu. Wanita dalam ruangan itu melihat ke arah sini dengan penuh kejutan. Melihat penampilannya hari ini. Meski tidak ingin mengakuinya. Namun detak jantungku tetap tak bisa dikendalikan dan semakin cepat. Sebuah gaun tali putih yang pas di badan. Menonjolkan lekuk tubuhnya yang indah. Menarik tapi tidak menggoda. Tidak memakai stoking hitam yang sudah biasa kulihat. Sebaliknya, dia telanjang kaki memakai sepatu hak tinggi putih. Hei. Kelewatan deh. Wanita ini belajar dari mana ya? Penampilan polos dan cinta pertama yang seperti ini. Kekaguman dalam mataku membuat Yan Ruyu merasa puas dalam hati. Tidak sia-sia dia dengan teliti menganalisa hubungan mereka berdua. Bahkan sampai larut malam mencari strategi di internet. Kok diam saja? Masuklah. Yan Ruyu tersenyum tipis di bibirnya. Ini juga aku temukan di internet. Jangan terlihat terlalu dominan. Harus berinteraksi dengan lembut dengan orang lain. Agar tidak menakut-nakuti orang tersebut. Saya duduk di hadapannya. Saya tidak membuka mulut. Karena saya terkejut tidak siap. Masih berpikir harus berkata apa. Kedua orang itu membuka mulut secara bersamaan. Lalu menutup mulut secara bersamaan juga. Tatapan Yan Ruyue membawa senyum. Kesepakatan yang aneh ini membuatnya sedikit senang. Saya justru merasakan kegelisahan yang tiba-tiba. Mengambil kopi dan meneguk 1 teguk garam. Tante Yan, kamu tahu panggilan ini membuat pupilnya sedikit bergetar. Dia tidak suka panggilan ini. Tapi jika saya yang memanggil, dia akan menerimanya. Kemarin Kingsin menelepon saya. Bilang hari ini akan menemani saya membeli jas. Apakah Anda tahu ada apa? Ini ya. Yan Ruyue juga mengambil kopi dan meniupnya sedikit. Lalu menyeruput sedikit. Malam ini ada pertemuan pengusaha di kota Gus. Kingsin harus ikut. Dia menyarankan untuk membawa kamu juga. Katanya kita seperti keluarga bertiga. Aku sedikit mengernyitkan dahi. Kamu setuju? Kenapa tidak? Kenapa aku tidak cocok ikut ya? Aku masih mahasiswa. Aku tidak suka hal yang menampilkan diri seperti ini. Mungkin Kingsin. Maksudnya ingin orang lain tahu kamu pacarnya dia? Ingin orang lain tidak mengincarmu. Yan Ruyue menggesekkan ibu jarinya di pegangan gelas. Nada suaranya sedikit getir. Aku tertegun sebentar. Ini memang kemungkinan hal yang bisa dilakukan Yan Kingsin. Berani dan ceroboh, dia tidak sadar apapun kan. Ini adalah alasan utama aku mengajaknya keluar untuk bicara. Ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan jelas. Mengatakan dengan tegas. Berani putus tapi tidak, malah membuat kekacauan. Anak itu dari dulu memang cukup ceroboh. Yan Ruyu menunduk. Wajahnya tertutup oleh rambut. Aku tidak bisa melihat ekspresinya sekarang. Tapi kesedihan dalam nada bicaranya masih bisa terdengar. Bibi Yan. Aku tiba-tiba meraih tangan Yan Ruyu yang ada di atas meja. Tatapan mata Yan Ruyu ketika dia mengangkat kepala ke arahku. Sepertinya dia menyadari apa yang akan kukatakan. Dalam matanya penuh kepanikan dan permintaan agar aku menggeleng. Ingin aku tidak berkata apa-apa. Dulu dia selalu menang dalam kekuatan. Tapi kali ini dia tidak bisa melepaskan tangan sama sekali. Tangan yang aku genggam. Aku tidak akan memaksamu lagi. Bisikan permohonan. Membuat hatiku perih berulang kali. Tapi aku tidak boleh lunak hati. Kali ini harus menyelesaikan masalah ini. Tarik napas dalam-dalam. Kata demi kata mengucapkan kalimat yang membuat Yan Ruyu merasa hancur hati. Bibi Yan. Demi kamu. Juga demi Kingsin. Mulai sekarang kamu adalah ibunya. Dan aku adalah pacarnya. Kita hanya sebatas orang tua dan anak biasa, baik? Aku menggenggam erat tangan yang dulu sering menahanku berkali-kali itu. Mata cantik Yan Ruyu penuh dengan air mata. Terus menggelengkan kepala. Tidak bisa mengatakan baik. Juga tidak bisa mengatakan tidak baik. Hasil ini sudah dipikirkan berkali-kali oleh dia tadi malam. Tetapi saat benar-benar terjadi di depan mata, dia masih tidak bisa menerimanya. Tidak bisa berkata-kata. Aku melepas genggaman tangan. Yan Ruyue ingin menangkap telur. Tertolong menghindar. Tanpa sedikit pun rasa keterikatan.
Cepat meninggalkan ruang pribadi. Pada saat pintu ditutup, dari dalam terdengar suara tangisan yang lemah. Efek kedap suara ruang pribadi ini sangat baik. Bisa mendengar suara lemah dari dalam saat di luar. Bisa dibayangkan betapa keras suara itu. Datang keluar. Matahari sudah tergantung di langit. Sinar matahari yang sangat terik membuktikan sekarang adalah musim panas yang terik. Aku menekan tepi topi, mengusap mataku. Sinar matahari hari ini sangat menyilaukan. Sayang, kamu kenapa? Yan Qingxin mengulurkan tangan dan mengibas di depan mataku. Menyadari aku hari ini sedikit berbeda. Seperti ada sesuatu yang mengganjal di hati. Menatap mata yang sedikit mirip dengan Yan Ruyue. Aku tersenyum. Memeluk pipinya. Tidak terlalu. Tidur kurang nyenyak tadi malam. Sedikit mengantuk. Yan Qingxin tidak curiga. Hanya membalikkan tangan dan memencet wajahku. Hehe, kamu mencubit aku. Kalau begitu aku juga cubit kamu. Keduanya bermain-main. Sebentar lagi aku akan kembali bersemangat. Yan Qingqing menarikku memulai perjalanan berbelanja. Sebenarnya untuk membelikanku pakaian. Namun aku sama sekali tidak merasakan kebahagiaan. Hanya kelelahan dari tubuh hingga hati. Begitu saja. Yan Qingxing memegang 3 kantong plastik. Aku memegang 2 kantong plastik. Keluar dari toko ini. Sudut bibirku bergetar, 5 set pakaian ini. Harganya hampir 50.000 yuan. Menghabiskan sepertiga berat usaha yang aku dapatkan. Saat waktunya makan. Kami berdua mencari sebuah restoran. Nanti kita ke rumahmu dulu untuk meletakkan barang. Lalu pergi ke rumahku. Bagaimana? Yan Qingqing memotong sepotong steak di piring dan memasukkannya ke mulutnya. Apakah Tante Yan di rumah? Aku menundukkan mata. Tidak membiarkan dia melihat tatapan mataku yang agak goyah. Sepertinya tidak. Dia pergi pagi-pagi tadi. Aku curiga ibuku sedang jatuh cinta. Tanganku sedikit bergetar secara tidak terlihat. Katakan bagaimana? Yan Qingqing berkata dengan misterius. Kemarin ibu saya entah dengan siapa chatting di ponsel. Saya bertanya padanya. Dia bilang itu adalah pria kecil yang nakal. Saya sontak menelan ludah. Lalu kemudian, hari ini dia bangun sangat pagi. Menghabiskan banyak tenaga untuk berdandan dan ganti baju. Tampilannya seperti akan pergi keluar dengan saya. Katanya kalau saya punya adik perempuan, pasti ada yang percaya Yan Qingxing menghabiskan sisa terakhir steak itu. Bagaimana menurutmu? Sepertinya kamu tidak penasaran. Ini bukan soal yang aku penasaran. Sebentar terdiam. Dan juga bukan urusan saya. Bukankah begitu? Reaksiku benar-benar dipahami oleh Yan Qingxin, memang benar. Tapi tetap harus diselidiki. Kalau ada pria yang menipu ibu saya demi uang. Kamu setuju kan? Dan juga sengaja menambahkan tulisan kecil. Diperkirakan usianya tidak terlalu tua. Dalam perjalanan pulang, aku mulai membicarakan. Membawa aku ke pesta bukanlah hal yang baik. Meskipun ada sedikit kecurigaan bahwa aku menyesal setelah membeli barang. Tapi efek dari Yan Ruyu sangat besar. Ditambah Yan Qingxin menarik aku ke sana kemari. Untuk sesaat aku lupa. Yan Qingqing tidak curiga aku punya maksud lain. Malahan memelukku dalam dekapan. Dan menjawab pertanyaan itu dengan sebuah ciuman panjang. Aku ingin semua orang yang mengenalku tahu kamu adalah pacarku. Nanti, aku akan menikahimu. Kalimat pertama memang membuatnya terdiam. Kalimat kedua masih tidak bisa kutahan. Tertawa. Kami berdua naik ke lantai atas. Begitu masuk pintu, aku digendong oleh Yan Qingqing ke dalam kamar tidur. Melihat tatapan yang seolah-olah ingin memakan aku. Aku tahu kamu ingin melakukan sesuatu. Sekitar 10 menit kemudian, Yan Qingqing mengangkat kepala, memperbesar pipi. Aku baru saja ingin bangun untuk mengambil tempat sampah untuknya. Namun kulihat dia sudah menelannya. Dalam Qingqing, aku melihat dia mengeluarkan uap dari mulutnya. Untuk sesaat aku agak melamun. Yan perlahan menjilat sudut bibirnya. Dengan mata penuh gairah. Tidak apa-apa, sayang. Aku suka segala sesuatu tentang tubuhmu. Di dunia di mana kekuatan pria dan wanita terbalik, beberapa kekuatan fisik juga terbalik. Ketika aku bersama Yan Ruyu, seringkali kami tidak tidur sepanjang malam. Bahkan keesokan harinya bangun dan langsung melakukan olahraga intens. Saat itu, suara ketukan pintu tiba-tiba terdengar. Keduanya saling bertukar pandang. Temanmu. Aku menggelengkan kepala. Aku tidak bisa memikirkan siapa yang mengetuk pintuku. Aku akan lihat dulu. Kamu berbaring saja sebentar lagi.
Aku melihat siapa di luar lewat lubang pintu. Kenapa dia datang? Membuka pintu. Aku bertanya apakah Nona Yu ada keperluan. Bai Wei baru akan berkata apa. Lalu menyadari pria di depannya sekarang terlihat sangat seksi. Rambut sedikit basah. Pipi tampan kemerahan. Napas cepat sedikit terengah. Apakah dia sedang membayangkan pemandangan itu di pemikiran Bai Wei? Wajahnya tak sengaja memerah berulang kali. Dia terbata-bata. Membuatku sangat bingung. Tidak tahu dia datang untuk apa. Tapi terus berdiri di depan pintu sepertinya juga tidak sopan. Kalau tidak, kamu masuk dan bilang padanya. Dia sedang mengundangku masuk. Apakah musim semiku benar-benar akan tiba? Tidak benar. Bukankah dia punya pacar? Apakah mereka sudah putus? Kalau tidak, bagaimana bisa dia sendiri melakukan pekerjaan tangan dengan sangat tampan? Memasak juga enak. Juga bukan tidak mungkin. Momen fantasi seorang gadis rumahan. Aku hanya berbalik sebentar. Siapa sangka dia sudah membayangkan kapan menikah. Sehubungan dengan membiarkan dia masuk begitu mudah. Tentu saja karena Yan Qingxin di sini bisa menjamin masalah keamanan. Kemudian daripada menyembunyikan hindari. Lebih baik jujur saja. Katakan pada Yan Qingxin. Ini tetangga yang datang mencari aku ada urusan. Apa saja bilang saja. Saya menyuruhnya menunggu sebentar. Saya kembali ke kamar tidur. Yu Baiwei duduk tegak di sofa. Kalau bilang tidak gugup, itu tidak mungkin. Sejak kecil tidak pernah berinteraksi dengan banyak pria. Apalagi ketika memikirkan hal yang ingin saya minta darinya. Malu bertambah besar. Tak lama pintu kamar terbuka. Yu Baiwei hampir membuka mulut. Tapi melihat seorang wanita keluar dari dalam. Langsung menutup mulut lagi. Tante Yu. Yan Qingxin segera melangkah cepat ke depan Yu Baiwei. Memperhatikan dengan seksama. Memastikan tidak salah mengenal. Memang benar itu kamu, Tante Yu. Sudah lama kita tidak bertemu ya. Yan Qingxin duduk di samping Yu Baiwei yang terlihat bingung. Melihat ekspresi bingungnya, aku menambahkan bahwa itu aku. Yan Qingxin. Yu Bai terkejut sebentar. Lalu tiba-tiba sadar. Ternyata itu Qingxin. Benar-benar sudah lama tidak bertemu. Meskipun sepertinya bertemu orang yang dikenal secara tidak sengaja. Tapi aku merasa wajah tetangga ini agak aneh. Kegembiraan karena bertemu kembali setelah lama tentu ada. Tapi sekaligus ada sedikit kebingungan. Seperti tidak menyangka atau tidak ingin bertemu dengan bintang kecantikan. Dan Yan Qingxin yang ceroboh tentu tidak menyadari hal ini. Masih sangat ramah. Bibi Yu, kamu lupa waktu aku kecil kamu juga pernah menggendongku. Dan selalu diam-diam membawakan aku cemilan tanpa izin ibuku. Haha iya. Tidak menyangka kamu masih ingat. Tentu saja. Ini bagaimana bisa terlupakan. Menghadapi antusiasme Yan Qingxin, Yu Baiwei tanpa sadar mengalihkan pandangan penuh permintaan bantuan ke arahku. Hai Qingxin. Kamu seharusnya memperkenalkanku. Aku bahkan lupa melihatimu. Yan Qingxin berdiri dan datang ke sampingku. Menarik tanganku. Ti Ai. Ini pacarku Lu Zhao. Setelah mengatakan ini, dari sudut pandangku melihat ke sana. Tetangga di depan sepertinya tiba-tiba sangat kecewa. Tapi segera menyembunyikannya. Yu Baiwei berdiri dan berkata pada Yan Qingxin. Sungguh tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hanya ingin menyapa karena aku baru pindah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian berdua di sini. Kata-kata itu membuat alisku terangkat. Ini juga berkat Yan Qingxin. Kalau tidak, orang lain pasti tidak akan percaya. Tante Yu duduk sebentar lagi lah. Sudah lama tidak bertemu dengan Anda. Sambil bicara, dia hendak naik dan menarik Yu Baiwei agar tidak pergi. Tapi saya yang cerdas dan tajam mata tentu tidak akan membiarkannya kesulitan. Qingxin, kamu lupa. Sayang sekali aku bisa melihatnya. Kalau ada waktu, kita berkumpul lagi. Yu Baiwei memandang dengan penuh rasa terima kasih. Aku iya. Qingxin sekarang juga sudah tahu. Aku tinggal di sini. Kalau ada waktu kita berkumpul lagi. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Begitu ya? Kalau begitu baiklah. Wajah Yan Qingxin penuh dengan, pacar aku yang doyan makan ini sangat menyukai tante ini. Tapi kenapa wanita ini sepertinya tidak terlalu ingin bertemu dengan Yan Qingxin ya? Sepertinya harus cari waktu untuk menanyakan apa yang terjadi. Bagaimanapun juga dia pacar. Aku harus memahami dengan jelas. Setelah Yu Baiwei pergi, keduanya duduk di sofa. Aku mulai menanyakan tentang dirinya. Ternyata keluarga Yan Ruyu dan keluarga Yu Baiwei punya hubungan yang baik.
Usia keduanya juga tidak terlalu jauh. Jadi sejak kecil sering bersama-sama. Hingga Yan Qingxin masuk SD, hubungannya masih baik. Kemudian mungkin karena Yan Ruyu sibuk dengan karirnya. Yan Qingxin juga masuk sekolah lain. Lambat laun jadi jarang bertemu. Sungguh tak kusangka ya. Bisa bertemu Tante Yu di sini. Dia dulu sangat baik padaku. Ibu selalu melarangku makan camilan. Dia diam-diam membelikanku. Meskipun itu hal yang biasa saja. Tapi aku punya pemikiran yang berbeda. Menurut pemahamanku tentang Yan Ruyu, wanita yang sangat mengendalikan itu, apakah dia akan membiarkan seseorang menentangnya? Yu Baiyue tidak mungkin tidak mengenal Yan Ruyu, tapi dia masih diam-diam memberinya makan Yan Qingqing. Ini menunjukkan bahwa dia sangat menyukai Yan Qingqing. Mungkin bukan karena tadi aku tidak melihat betapa bersemangatnya dia. Ada alasan lain di balik ini. Aku mengelus kepala pacarku. Gadis bodoh ini. Penilaian ibumu memang benar. Kamu memang ceroboh. Kenapa kamu mengelus kepalaku lagi? Ingin lagi? Haha. Aku tersenyum tanpa berkata apa-apa. Kami berdua tidak mengulanginya lagi. Setelah mandi berdua dengan harum, langsung menuju ke rumah ibu Yan Qingqing. Aku sudah pulang. Kamu di rumah? Aku tidak sering datang ke sini. Belum pernah masuk ke kamar Yan Ruyue. Selain itu, biasanya saat Yan Ruyue tinggal di sini, Yan Qingxin juga tidak pernah membawaku pulang. Melihat sepatu sendal putih di lemari sepatu, aku tahu Yan Ruyue mungkin sedang di rumah. Yan Qingxin berjalan menuju kamar Yan Ruyue, sambil berteriak, "Mami, aku sudah datang. Kapan kita akan pergi?" Setelah kalimat itu diucapkan, terdengar suara kepakan dari dalam kamar yang tadinya sunyi. Lalu suara pintu yang terkunci. Yan Qingxin berdiri di depan pintu, wajah penuh kebingungan. "Mami, kamu sedang apa? Kenapa sampai mengunci pintunya?" Beberapa saat kemudian, terdengar suara yang agak serak dari dalam. "Ibu tidak apa-apa, sedang ganti baju. Kamu ini anak juga tiba-tiba datang. Kenapa tidak bilang duluan?" "Lupa. Hehe." Aku dengar suaranya seperti agak serak. Menyadari, dia sepertinya menangis sangat keras. "Kalau begitu kita tunggu sebentar ya. Kebetulan aku juga harus ganti baju." Yan Qingqing menarikku kembali ke kamarnya. Dari ekspresi menggoda itu, sepertinya dia ingin menunjukkan fashion show ganti bajunya. Mendengar tidak ada suara di ruang tamu, Yan Ruyu membuka pintu pelan-pelan. Alasannya dia tidak membuka pintu bukan karena tidak ingin bertemu denganku, tetapi karena penampilannya sekarang terlihat buruk. Tidak ingin aku dan putrinya melihatnya. Terlihat wanita muda cantik yang biasanya. Saat ini wajahnya kusut dan terlihat lelah. Mata terlihat agak merah dan bengkak karena menangis. Di depan orang lain selalu sempurna. Yan Ruyu tentu tidak mungkin membiarkan dirinya tampil seperti ini di depan orang lain. Siapapun tidak boleh. "Ayah sayang, jangan. Ibuku masih di sini." Yan Ruyu terpaku mendengar suara dari kamar seberang. Matanya dipenuhi rasa getir yang tak bisa disembunyikan. Aku tahu dia pasti akan menyadap. Aku memang sengaja. Aku sedang menunjukkan sikapku. Yan Ruyu juga tahu aku sengaja, tapi hanya bisa menggigit bibir bawahnya. Jarumnya mencengkeram bingkai pintu. Matanya menatap tajam pintu kamar seberang. Apa Zhao Fei harus melakukan wawancara di depan mataku? Suara dari kamar seberang terdengar masuk ke telinga Yan Ruyu. Saat itu hatinya seperti tumpah dengan campuran berbagai rasa. Dipenuhi dengan berbagai rasa asam dan pahit. Sangat iri dan sedih. Pada saat yang sama, Yan Ruyue yang merasakan perasaan ini juga menyalahkan dirinya sendiri. Dia tahu aku benar. Tahu aku melakukan ini demi keharmonisan ibu dan anak mereka, sehingga menyakiti diri sendiri. Dia memang tidak bisa menahan diri. Pandangan yang basah dari mata mulai menjadi kabur. "Sayang. Lihat ini, bukankah kamu tidak membawanya dengan baik?" Pada saat ini dia bahkan seolah mengalami halusinasi. Dalam khayalan, wanita itu menyadari bahwa itu sudah berakhir. Dia segera bangun, menutup pintu kamar, bersandar di belakang pintu, mengubur wajahnya di lutut. Di dalam hati juga muncul rasa jijik yang mendalam terhadap dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya sedang kulakukan? Aku akan melihat setelah semua kekacauan ini. Yan Qingxin mulai mempersiapkan gaun malam yang akan dipakai untuk acara malam. Namun gaun berwarna perak dengan potongan asimetris, menggambar tulang belikat gadis itu. Di pinggangnya ada 3 bunga lily of the valley. Sulaman bergetar lembut di bagian potongan mengikuti langkah seperti embun pagi. Cantik, kan?
Kenapa kamu jadi terdiam seperti itu? Haha, aku tersenyum tipis dan berkata cantik. Qingsinku memang cantik. Hehe, Yan Qingxing juga menunjukkan senyum biasanya. Melangkah maju merapikan kerahku. Bayiku juga sangat tampan. Malam ini biarkan mereka tahu kamu adalah milikku. Jangan biarkan siapapun merebutmu. Aku tersenyum kecut sambil menggelengkan kepala. Rasanya pacarku ini agak mirip ibunya, sedikit keras kepala, tapi itu bagus. Keluar dulu lihat bagaimana ibuku berganti pakaian. Dia pasti sudah tak sabar. Jelas di sini dua orang saling membantu. Pasti lebih cepat dibandingkan Yan Ruyu yang sendirian. Yan Qingqing mengetuk pintu pelan-pelan. Mendapat izin dari Yan Ruyu. Masuk untuk membantunya berpakaian bersama. Aku memandang pintu kamar yang tertutup itu. Hatiku tiba-tiba jadi tidak enak. Berpikir apakah yang baru aku lakukan terlalu berlebihan. Tapi setelah dipikir lagi, kalau tidak diberikan obat keras sekarang, mungkin nanti akan semakin kacau. Jadi aku pun merasa tenang. Kurang lebih 20 menit kemudian, Yan Qingqing keluar dengan wajah penuh harapan dan berkata padaku, "Sayang, nanti kamu tidak boleh melihat mamaku seperti kamu melihatku ya. Aku pasti akan merasa cemburu." Aku tertawa dalam hati. Ekspresimu tidak seperti sedang berkata begitu. Aku rasa kamu sebenarnya ingin melihat aku malu-malu dibuatnya. Bercanda. Mama kamu seperti apa? Aku tidak pernah melihat gerakannya seperti apa. Jika tadi melihat Yan Qingqing, saya merasa seperti bermimpi. Maka saat ini Yan Ruyu dengan pakaian megah membuat saya merasa seperti dalam dunia magis. Wanita ini kembali meruntuhkan kesan saya. Jika Yan Ruyu pagi tadi adalah kekasih pertama yang polos, maka dia saat ini seperti kekasih yang tersembunyi di dasar laut. Kain sutra hitam seperti gelombang bawah laut yang bergemuruh. Leher V dalam disulam dengan benang emas membentuk pola duri. Di pangkal leher membentuk sudut tajam seperti pisau. Rok ekor ikan berlipat-lipat memantulkan kilauan seperti logam cair. Berubah terang dan gelap mengikuti langkah kaki. Seolah-olah tertutup dalam rongga di dasar laut. Saya mengakui Yan Ruyu sangat cantik. Bahkan kegilaan di balik kecantikannya pun pernah saya lihat. Namun saat ini, wanita yang memanifestasikan kecantikan ini, tetap membuat jantung saya berdetak lebih cepat. Dan yang paling penting, matanya masih membawa sedikit tanda kelelahan. Makeup tebal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Mungkin juga untuk menyembunyikan sedikit keseriusan dan keanggunan yang rapi. Kuat namun tetap membawa sedikit kelemahan yang tidak cocok untuknya. Yan Qingxing melirik pacarnya. Menunjukkan ekspresi seperti yang diperkirakan. Dia tidak merasa cemburu apapun. Lagi pula bahkan dia pun menjadi bingung. Pria normal siapa yang bisa menahan? Tapi melihat lebih lama lagi itu tidak sopan. Hai. Dia batuk dengan berat. Baru saja aku sadar kembali. Wajahnya memperlihatkan sedikit rasa malu. Baru saja mengingatkan aku. Tapi tetap saja terjebak. Wanita ini memang sangat menjengkelkan. Melihat aku terpikat padanya. Yan Ruoiwe tentu saja senang dalam hati. Tapi dia tidak boleh menunjukkannya. Sudut bibir terangkat sedikit. Ayo pergi. Waktunya sudah hampir habis. 3 orang datang ke bawah. Sopir sudah menunggu sejak lama. Adalah seorang wanita yang tampak biasa saja. Saya duduk di kursi depan samping sopir. Ibu dan anak perempuan duduk di belakang. Ding dong. Itu ponsel saya. Ada pesan masuk. Membuka dan melihat itu dari Yan Qingxing. Begitu dekat. Masih perlu menggunakan ponsel. Kamu mau bilang apa sih? Kemudian kalimat pertama hampir membuat saya tersedak. Saya curiga ibu saya patah hati. Kelopak mata saya berkedip berkali-kali. Ini urusan saya yang tahu. Bagaimana saya tahu tadi saat saya masuk? Dia sedang berdandan. Tapi saya tetap melihat matanya merah-merah. Jelas-jelas dia sudah menangis. Lalu aku tidak pernah melihat ibuku menangis. Dan juga tidak ada hal yang membuatnya menangis. Jadi pasti itu karena putus cinta. Setelah dipikir-pikir, aku membalas, kalau menurutmu begitu, bukankah itu hal yang baik? Setelah itu Yan Qingqing terdiam sejenak. Diam-diam melirik, menopang dagu memandang keluar jendela melihat ibunya. Lalu mengetuk layar dengan keras. Walaupun begitu, tapi aku harus mencari tahu bajingan itu. Berani membuat ibuku menangis untuknya. Aku sendiri belum pernah melakukannya. Aku pasti harus mengurusi dia. Aku hanya merasakan keputusasaan. Menyimpan ponsel. Memeluk lengan. Satu tangan menopang dahi. Berkata sambil melihatku dengan hati. Kedip mata.
Tidak mengerti aku sedang bagaimana. Lalu mulai memukul bayi lagi. Kenapa kamu? Kamu jawab dong. Aku salah bilang apa? Kamu akan membantuku, kan? Ayo jawab dong. Yan Ruyu melirik wanita yang sedang menulis dengan cepat. Lalu melihatku yang duduk di barisan depan. Matanya kembali beralih keluar. Tiba-tiba dia melihat sebuah mobil yang tampak familiar. Mata sedikit menyipit. Nilai daya tarik penuh. Aku yang hampir seperti sucubus. Istri yang tidak berguna sampai ke tulang-tulangnya. Ibu mertua yang kesepian sampai hampir gila. CEO perempuan pihak lawan yang terlalu baik hati. Hanya karena aku menyeberang ke dunia yang didominasi perempuan dengan jumlah pria yang sedikit. Di sini perlakuan terhadap pria dan wanita ditukar. Karena wajahku terlalu tampan. Perempuan-perempuan jahat di sekitarku satu persatu malah meraih tanganku. Baru saja tadi, mertua dan pacar membawaku ke sebuah pesta kalangan elit. Di sini semua wanita kaya dan cantik di lingkaran emas akan berkumpul. Aku tanpa sadar menggosok tanganku. Kalau bilang tidak gugup pasti tidak mungkin. Pacar Yan Qingxin datang ke sampingku. Sedikit menoleh mendekat ke telingaku. Gugup ya. Kalau gugup, nanti jangan pergi dari sisiku ya. Mengenai penampilanku ini, Yan Qingxin merasa sangat baru. Kini tiba-tiba menyadari aku memperlihatkan sisi pria yang diinginkan. Tiba-tiba merasa sangat menyenangkan. Tak tahan ingin sedikit menyebalkan aku lagi. Aku membuka mulut lalu menutupnya lagi. Di dunia dengan peran gender terbalik ini, kalau tegang, ya tegang saja. Lagi pula di mata orang lain. Aku sebagai pria juga cukup normal. Saat itu sebuah Rolls-Royce berhenti di depan pintu. Seorang gadis keluar dari dalamnya. Tapi yang membuatku terkejut adalah, salah satu dari mereka ternyata ku kenal. Kutarik pandang ke Yan Qingqing. Itu Su. Itulah Yao Qiao. Saat aku melihat ke sana, wanita di sana juga sekaligus melihatku. Hanya saja dia sama seperti Yan Qingxin. Hanya menyapa dengan mata dan lalu selesai. Teman sekamar Lin Changyan yang setia. Yang dulu memberi saran dan strategi padanya. Untuk membunuhku, secara kiasan. Salah satu penasihat adalah seorang gadis keren yang selalu mengikat kuda tinggi. Dia cukup populer di antara mahasiswi mereka. Adalah seorang pria yang benar-benar feminin. Kenapa Yan Zong masih berdiri di sini? Tidak masuk. Aku menoleh, dari arah putri datang suara yang sangat lembut. Membuatku tak bisa menahan untuk melihat ke sana. Jika Yan Ruyue adalah tipe yang penuh semangat dan terbuka. Seekor harimau dengan sifat agresif tinggi. Maka wanita yang berdiri di depannya sekarang penuh kasih sayang. Siapa yang berani masuk jika bukan kamu? Wanita itu mengenakan kipau dengan pola gelap kehijauan. Mata seperti bunga persik yang penuh perasaan. Di ujung matanya terlihat benang berwarna halus. Di antara alis ada tahi lalat merah. Cantik seperti mengalirkan darah dan energi. Yan Ruyue sedikit lebih tinggi darinya. Kini dia memandang wanita ini dari atas dengan penuh dominasi. Nada suaranya penuh sindiran yang tak disembunyikan. Kamu, Presiden Lin, tidak datang. Kalau aku tidak menunggumu sebentar, mungkin lain kali perusahaan Anda akan terus saja menghalangi. Wanita itu mengangkat tangan halusnya menutupi mulut sambil tersenyum ringan. Suaranya masih sehangat dan selembut biasanya. Kepala Yan bercanda. Hanya membandingkan harga saja. Kenapa rasanya seperti kita sedang menargetkanmu? Bagaimanapun aku lihat rasanya. Suasana sekarang seperti harimau yang buas. Memperlihatkan taringnya pada seekor kelinci putih kecil. Siapa wanita ini? Ibu Lin Kang tampak santai seolah sudah biasa melihat hal seperti ini. Mengangkat bibirnya sedikit. Ya, namanya Lin Chenxi. Tidak pernah akur dengan ibuku. Kenapa kamu berdebat lagi dengan Tante Lin? Kalian berdua di sini. Bagaimana dengan orang-orang di belakang? Cepat masuklah. Yan Qingxin menggenggam lengan Lin Chenxi. Ling Chang datang menarik tangan Yan Ruyu. Melewati dua generasi muda. Di tengah-tengah. Dengan penyesuaian seperti ini, dua wanita cantik akhirnya bisa melonggarkan ketegangan itu. Lihat, putrimu jauh lebih pengertian daripada kamu. Qingxin sudah tumbuh setinggi ini. Tante hampir tidak bisa meraih kamu. Ling Chenxi menyentuh kepala Yan Qingxin. Dan berkata, Yan Ruyu memandangnya dengan mata terbelalak. Lalu tersenyum pada Lin Chang. Kamu sebaiknya belajar lebih banyak dari Lin Chang kecil. Lihat betapa penurutnya dia. Yang tidak bisa mengikuti ritme mereka. Aku baru mulai memikirkan. Siapa aku? Di mana aku? Tiba-tiba pelayan yang tajam matanya datang ke sampingku.
Adik kecil, kamu datang bersama Putri Tuan Yan, kan? Silakan masuk. Terima kasih ya. Melihat tatapan wanita itu yang seolah ingin memakan aku tiba-tiba sadar. Ternyata aku yang menjadi kelinci kecil di sini, dan juga wanita bernama Lin Chenxi tadi. Apakah dia sempat melirikku? Pertama, terima kasih kepada semuanya yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk datang ke sini. Wakil wali kota adalah seorang wanita tua, tapi tetap bisa terlihat bahwa dia dulu mungkin seorang wanita cantik saat muda. Setelah wakil wali kota memberikan pidato, kembali untuk mempersiapkan hal-hal berikutnya. Orang-orang yang tersisa pada dasarnya terbagi menjadi 3 faksi. Satu pihak adalah Yan Ruyue. Di sini yang memiliki hubungan cukup dekat, berkumpul bersama minum dan ngobrol. Di pihak lain tentu saja Lin Chenxi. Sedangkan faksi ketiga, aku bilang segar itu enak, tapi kamu juga harus lihat situasinya. Makanan di meja ini hampir habis kamu makan. Aku benar-benar heran. Pacarku ini, meskipun porsi makannya berkali-kali lipat dari aku di kehidupan sebelumnya, tapi bagaimanapun juga makan. Perut ini sama sekali tidak terlihat membesar. Astaga. Tapi tempat seperti ini sama sekali tidak bisa membuat kenyang. Kalau sudah selesai nanti, bagaimana kalau kita pergi makan hotpot? Aku melihat meja yang sudah hampir kosong setengahnya. Kelopak mata tak bisa berhenti kedip dengan cepat. Untung keluargamu kaya. Kalau tidak, siapa yang mampu menahan kamu makan sebanyak ini? Lin Chang menundukkan kepala sambil menggosok tangannya. Sepertinya aku tidak ikut saja ya. Menjadi pengganggu kalian berdua lah. Yan Qingxing langsung memeluk bahunya. Tidak masalah kok. Bukankah dulu kamu yang menyarankan aku untuk cepat-cepat bertindak? Yang cepat dapat, yang lambat tidak dapatkan? Asrama Yan Qingxing berjumlah 4 orang. Di antara mereka, hubungan Lin Chang adalah yang terbaik dengannya. Selain itu, sifatnya yang cukup lembut. Yan Qingxing merasa dia sama sekali tidak bisa menimbulkan ancaman apapun. Ngomong-ngomong, Yan Qingxing tiba-tiba teringat sesuatu yang dikatakan Yan Ruyu. Lin Chang, ibu kamu malam ini akan mengumumkan kamu sebagai penerusnya. Pertanyaan ini langsung membuat Lin Chang terdiam. Menundukkan kepala. Pandangan liar kemana-mana. Menggigit bibir bawah perlahan. Dengan ekspresi sangat gelisah. Apakah terjadi sesuatu? Aku yang tajam mata melihat bahwa Lin Chang tidak hanya gelisah karena ini. Dia juga menyembunyikan sesuatu. Aku tidak bisa mengatakan. Sepertinya dia merasa tidak baik menyembunyikan dari teman. Mata Lin Chang merah. Seperti akan menangis. Yan Qingqing juga tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi dia tetap memeluk Lin Chang dengan lembut. Sudahlah, sudahlah. Kalau tidak mau bicara ya jangan bicara. Lihat deh kamu kok masih suka nangis terus. Pergi ke kamar mandi. Aku akan poles makeupmu. Semua sudah luntur karena menangis. Sayang. Kamu tunggu di sini ya. Aku sebentar lagi kembali. Setelah bicara, menarik Lin Chang pergi. Meninggalkan aku yang bingung banget. Kondisinya apa ya? Aku nggak paham. Tahu anak itu karakternya lembek. Tapi nggak ngangka selembek itu. Sentuh sedikit langsung jatuh ya. Aku lihat sekeliling ruangan. Cuma aku laki-laki. Ini benar-benar masuk gua laba-laba deh. Tapi dipikir-pikir juga, pria di dunia ini memang sedikit. Pria yang bisa masuk ke acara seperti ini apalagi langka banget. Setelah sadar cuma ada 1 orang di sebelahku. Tatapan Yan Ruyue beberapa kali menyapu ke arahku. Tapi memang tidak ada kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua saja. Banyak pasang mata yang sedang memandangnya. Di bawah tatapan banyak orang. Anak perempuan hilang. Ibu mertua pergi memperhatikan menantu pria. Ini apa maksudnya? Dia memperhatikan statusnya. Tapi ada orang lain yang tidak peduli dengan hal ini. Selain itu juga senang melihat Yan Ruyue. Bingung dan garuk-garuk kepala. Kenapa hanya kamu sendiri yang tinggal? Bagaimana dengan Xing Xing dan Lin Kang? Di dini hari Si sedang memegang gelas minuman. Dengan wajah tersenyum menatapku. Peribahasa bilang, jangan memukul orang yang tersenyum saat mereka menolongmu. Apalagi dia adalah matahari yang lembut dan cantik. Kesan pertama saya terhadap dini hari Si cukup baik. Lembut, menawan, dan segar. Pergi ke kamar mandi menemani Lin Chang. Tante Lin, boleh saya memanggil Anda begitu? Kilau di mata dini hari berkedip. Sudut bibir sedikit tersenyum. Tentu saja boleh. Kamu adalah pacar yang segar. Tentu harus memanggilku Tante Lin. Namun sambil berkata, dia menjilat bibirnya. Mata persik menatapku dengan fokus. Kalau kamu bisa memanggilku Kak Lin, aku akan lebih senang.
Orang bilang mata Persik menatap siapa saja dengan penuh cinta. Aku benar-benar merasakan detak jantungku tak bisa dikendalikan makin cepat. Sementara pikiranku juga sedang memikirkan maksud perkataannya itu. Tentu saja bukan karena dia tidak cocok dengan Yan Ruyu, lalu ingin mengalahkanku begitu saja. Tapi sekalipun ingin datang, bukankah seharusnya putri kamu yang datang? Wajahku tetap tenang, bahkan dengan nada sedikit kesulitan. Ini tidak bisa. Bukankah ini merusak hierarki keluarga? Tidak apa-apa, kakak, aku tidak peduli. Atau bagaimana kalau hanya kita berdua yang memanggilku seperti itu? Pada tengah malam, Lin Chenxi tiba-tiba melangkah maju. Dengan jarak kurang dari 1 pukulan dariku, aku bahkan bisa merasakan suhu tubuhnya. Dan aroma parfum ringan yang harum itu. Aku secara naluriah melangkah mundur 1 langkah. Tapi aku lupa. Untuk berpura-pura menjadi tak terlihat. Sudah mundur sampai pojok dinding. Saat aku menoleh lagi, tangan Lin Chenxi sudah mendekati pipiku. Kak Ling bukan Tante Lin. Ini tidak benar, kan? Saat Lin Chenxi hampir menyentuhku, sebuah tangan muncul dari samping. Dengan kuat memegang pergelangan tangannya. Kekuatan yang besar. Hanya terdengar suara retak. Gelang giok di pergelangan tangan Lin Chenxi pecah seketika. Pecahan gelang giok menggores pergelangan tangannya. Juga melukai tangan yang erat menggenggamnya. Darah menetes. Apa yang kamu ingin lakukan? Suara Yan Ruyu yang menahan amarah terdengar di samping. Saat aku menengadah melihat, hatiku bergetar. Aku belum pernah melihat wanita ini marah seperti ini. Mata dingin itu menyimpan niat membunuh yang tajam. Lin Chenxi memang pantas menjadi lawan Yan Ruyu. Meskipun darah terus mengalir, wajahnya tetap tenang. Dengan ekspresi tersenyum. Anak ini adalah teman putriku. Aku tidak boleh bicara dengannya sedikit pun. Lagi pula masalah seperti ini sepertinya bukan urusanmu. Sambil berkata itu, dia melepaskan tangan Yan Ruyu dengan paksa. Gelang. Pecahan juga bertebaran di mana-mana. Mengeluarkan suara renging yang jernih. Yan Ruyu yang marah masih ingin berkata sesuatu. Namun aku langsung menariknya. Lengan yang terluka itu. Kamu jangan urus itu. Namun kata-kata itu terhenti saat bertemu dengan tatapanku. Melihat itu terasa sedikit sakit hati. Namun tampak berusaha menahan perasaan itu. Entah kenapa Yan Ruyu tiba-tiba berhenti marah. Ujung bibirnya tersenyum tipis. Membiarkan aku menariknya menuju kamar mandi. Melihat kami pergi, punggung Yan Ruyu, senyuman di wajah Chenxi yang selalu ada sejak dini hari, perlahan menjadi dingin. Ternyata pria ini berbeda. Kalau diganti dengan pria lain, melihat situasi seperti ini, mungkin sudah mulai berteriak, dan pingsan. Yan Ruyu, kenapa putrimu begitu hebat? Kenapa Wei Jin Lu Zhao? Aku pasti akan merebutmu. Anak yang kita lahirkan pasti yang paling hebat. Saat konflik di sini, kedua belah pihak menjauh ke sana. Hanya orang-orang yang melihat dari jauh yang berani maju bertanya. Manajer Lin, apakah Anda baik-baik saja? Lihat darah yang mengalir ini. Cepat pergi ke rumah sakit untuk dibalut sebentar. Dini hari Si sudah kembali dengan ekspresi lembut saat mereka datang. Sudah pulih ekspresi lembutnya. Tidak perlu kalian semua cepat. Cari pelayan untuk membersihkan. Aku akan ganti baju dulu betul. Ingat jangan banyak bicara ya. Meskipun saat itu dia masih tersenyum. Tapi wanita di sekitar merasa senyuman ini lebih menyeramkan daripada tidak tersenyum. Koridor yang kosong bergema. Suara sepatu hak tinggi Yan Ruyu menyentuh lantai. Melihat sosokku yang sedang tergesa-gesa saat ini, Yan Ruyu merasa semua kejengkelan hari ini hilang seketika. Apakah kamu sedang merasa kasihan padaku? Suara itu penuh dengan kegembiraan yang tak terbendung, tidak. Tapi perilaku dan tatapanmu tidak mengatakan itu. Kegembiraan berubah menjadi rasa bangga. Ternyata memang sedang merasa kasihan padaku ya. Orang yang keras kepala ini. Jangan berandai-andai tanpa dasar. Dan kamu kenapa begitu impulsif? Sentuh saja kalau mau sentuh. Daging tidak akan berkurang. Mendengar aku berkata seperti ini, Yan Ruyu agak kesal. Itu tidak boleh. Kamu adalah pacarku anakku. Bukan sembarang orang yang bisa menyentuhnya. Lain kali jangan lakukan seperti ini lagi. Apa aku harus menurutimu? Dengan identitas apa kamu mengatur aku? Aku mendengar kata-kata yang sangat menantang ini. Hati ini timbul api yang tak bernama. Aku berhenti melangkah. Sedikit mengangkat wajah melihat mata Yan Ruyu. Kali ini aku tidak lagi menyembunyikan diri. Tidak pura-pura seperti pria lain di dunia ini. Tatapan tegas dan tajam. Aku mengulang sekali lagi.
Lain kali jangan lakukan seperti ini lagi. Yan Ruyu yang memakai sepatu hak tinggi jauh lebih tinggi dariku. Tapi saat ini melihatku seperti memberi perintah padanya. Tiba-tiba muncul ilusi aneh. Seolah dialah yang memandang ke atas, perasaan seperti ini. Membuatnya merasa baru dan aneh sekaligus. Juga sedikit menggairahkan. Detak jantungnya tak bisa tidak berdegup sedikit lebih cepat. Tapi segera sadar kembali. Tidak benar. Aku sedang memikirkan apa ya? Aku masih bisa membiarkan pria kecil ini menekanku. Berani sekali kamu bicara padaku seperti itu. Terdengar agak lemah suaranya. Membuat tatapan Yan Ruyu agak bingung. Sesaat tidak berani menatap mataku langsung. Menyadarinya sudah sadar. Tapi inersia tubuh dan pikirannya masih ada. Suaranya agak lembut sejenak. Ternyata seperti sedang manja. Reaksi ini membuatku terkejut juga. Satu tidak menyangka lawan sekuat itu. Satu tidak menyangka lawan akan menyerah. Perubahan ini membuatku tidak siap. Menghindari tatapan matanya. Di lorong yang sunyi. Sesaat hanya tinggal suara jantung masing-masing. Suhu yang datang dari kulit lawan. Saat ini begitu jelas. Begitu panas. Bisa dibilang kita terlalu akrab. Setiap sedikit perubahan di antara kita bisa membawa sentuhan yang berbeda. Ibu, kalian sedang apa? Begitu suara itu muncul. Seperti langsung disiram air dingin di kepala keduanya. Aku yang cepat tanggap. Cepat melepaskan lengan Yan Ruyu. Berjalan cepat menuju Yan Qingxin. King, tolong bawa Tante Yan untuk mencuci tangan. Tangannya terluka. Yan Qingxin segera memeriksa setelah mendengar ibu terluka. Dengan cepat maju memeriksa. Melupakan sepenuhnya apa yang tadi dilihat dua orang itu saling berhadapan. Tidak tahu sedang membicarakan apa. Lupa sama sekali. Melihat darah segar di tangan Yan Ruyu. Yan Qingxin langsung merasa sangat sedih. Ibu, bagaimana bisa terjadi? Kenapa bisa terluka dengan baik-baik saja? Saat Yan Ruyu lewat di depanku, keduanya saling bertatapan sejenak, tapi segera mengalihkan pandangan. Tidak apa-apa. Gelas itu agak berkualitas buruk. Tak sengaja terpecahkan. Semuanya karena Ling Chenxi membuatku marah. Begitu ya? Alasan ini cukup sempurna. Karena Yan Ruyu sudah sering marah kepada Ling Chenxi. Memecahkan gelas seperti ini kadang-kadang juga terjadi. Bibi Yan, kamu yang keluar setelah Yan Qingxin, Lin Chang pertama-tama berteriak. Lalu dengan perlahan bersandar ke dinding dan jatuh. Hei Lin Chang, kamu kenapa? Gadis ini membuatku ketakutan lagi. Yan Qingxin menahan senyum di bibirnya, dia pingsan karena darah. Aku benar-benar bingung dengan gadis ini. Kamu sebenarnya perempuan atau bukan sih? Tidak, kata-katanya terasa aneh. Tapi sepertinya juga tidak salah. Di sisi Yan Ruyu ada Yan Qingqing. Di sisi Lin Chang. Aku hanya bisa membangunkannya. Mencari dua pelayan. Duduk dulu di sebuah kamar hotel. Mengirim pesan baru ke Yan Qing. Setelah berada di kamar itu, aku duduk di kursi sebelah. Menghela napas panjang. Ini semua ada apa? Aku tidak berkata apa-apa. Hanya menepuk dahi sambil tersenyum pahit. Melihat pintu kamar mandi terbuka. Membuatku terdiam seketika. Kejadian apa ini? Mengapa masih ada orang di kamar ini? Melihat Ling Chenxi keluar dari kamar mandi. Aku tidak mengerti apa yang wanita ini katakan. Begitu biasa. Dan mengapa dia ada di sini? Tentu saja dia tidak mandi. Hanya berganti pakaian. Gaun kipau hijau sudah diganti menjadi hitam pekat. Dua lengan rampingnya juga memakai sarung tangan hitam panjang. Kipau hitam yang seksi dan memikat ditambah putih polos yang murni. Dan juga senyum lembut di wajah wanita itu yang sangat menyentuh hatiku. Senyum lembut itu membuatku merasakan sedikit getaran tak semestinya di hati. Mengapa aku berjalan tanpa alas kaki di tengah malam ini ke depanku? Satu tangan mengangkat daguku. Senyum lembut di wajah berubah sedikit menjadi menggoda. Tentu saja karena aku tahu putriku pingsan saat melihat darah. Jadi aku sebelumnya meminta pelayan membawa wanita ini untuk kalian. Apakah saat gelang tersebut pecah sesaat? Dia sudah memasukkan putrinya dan aku ke dalam perhitungan. Bibi Lin memanggil kakak. Aku mengusap keringat dingin di dahiku tapi tetap salah. Bibi Lin, saya merasa jika Anda ingin beristirahat, lebih baik ke tempat tidur saja. Di sisi Lin Chang masih ada banyak tempat. Jangan, saya ingin beristirahat di sini saja. Mendengar saya masih keras kepala seperti ini. Tidak memanggil kakak. Lin Chenxi mengerucutkan bibir dan menatapku sekali. Tapi tidak menegaskan kembali. Harus saya akui. Wanita ini sangat tahu cara mengendalikan.
Tatapan ini hampir membuatku tenggelam. Kalau bukan karena tahu dia ibu Lin Chang, mungkin akan memanggil kakak atau kakak baik-baik. Belum pernah melihat yang seperti ini. Di dunia di mana wanita biasanya sangat kuat, Lin Chenxi benar-benar seperti malam yang sama denganku. Lembut dan menawan dengan sentuhan nakal. Namun sama sekali tidak dibuat-buat. Seolah dia benar-benar orang seperti itu. Dari dirinya aku bahkan merasakan sesuatu yang sudah lama tidak aku rasakan. Sebagai seorang pria harus memiliki harga diri. Aku bahkan merasa aku bisa naik lagi. Fajar dini hari. Barusan kakiku tergelincir. Langsung terjatuh ke tubuhku. Dia setinggi aku. Untung kursi ini cukup besar. Kalau tidak, benar-benar tidak muat untuk 2 orang. Yang lebih parah adalah, dia masih gelisah. Rasa sentuhan halus yang berulang kali. Benar-benar membuatku merasa gelisah. Adikku, kamu tidak pernah berhenti. Sepertinya merasakan perubahan yang jelas. Napas hangat fajar dini hari menyentuh telingaku. Langsung membuat ujung telingaku memerah. Dia tidak pernah sedekat ini dengan pria. Kalau bukan karena manajemen ekspresi wajah yang sudah dilatih bertahun-tahun. Mungkin sekarang wajahnya sudah merah padam. Tapi meskipun begitu, matanya tetap basah. Pipinya memerah samar. Dia takut aku mendengar. Saat itu detak jantungnya bergetar seperti suara drum. Ling Shixi. Secara ketat, dia adalah tipe orang yang sama dengan Yan Ruyue. Hanya saja cara menangani orang berbeda. Yan Ruyue lebih langsung. Sedangkan dia lebih halus. Setelah melihat aku seperti ini, bagaimana dia bisa tahan? Adik kecil, mau main game sama kakak enggak? Kalau cuma sebuah lapisan, aku mungkin masih tahan. Tapi sekarang kamu bilang mau serius, bagaimana bisa begitu? Aku sudah merasa sangat bersalah pada pacarku. Tapi jangan sampai tambah parah lagi. Gigi Lin. Tapi aku baru ingin meraih tangan untuk mendorong. Tapi Ling Shixi lebih cepat menahan. Tangan diangkat ke belakang kepala. Aku bilang kalian semua suka seperti ini kan? Ilusi, semua yang tadi hanyalah ilusi. Apa itu lemah lembut dan menawan? Semuanya adalah ilusi. Bukankah ini masih harus dibawa juga? Baru saja, mertua cantik mempesona dan CEO wanita yang keras kepala. Keduanya berkelahi untuk berbicara denganku. Bertarung fisik. Lengan mereka terluka. Untuk mengatasi luka mertua, aku bersiap membawanya untuk mengobati lukanya. Namun tidak kusangka mertua melihat aku sangat perhatian padanya. Malahan ingin aku menjadi ayah pacarnya, sungguh lega. Saat itu pacar dan sahabat gadisnya, yang juga anak CEO wanita. Keduanya datang terburu-buru. Baru saja aku lolos dari bahaya. Dan anak CEO wanita itu karena memiliki fobia darah. Melihat darah segar di lengan ibu mertua, justru pingsan di tempat. Karena itu aku menyuruh pacarku membawa ibu mertua untuk mengobati lukanya. Sementara aku memanggil 2 pelayan wanita, mengantarkan putri direktur wanita ke hotel di lantai atas gedung pesta untuk beristirahat. Saat aku hendak keluar, direktur wanita itu justru menjatuhkanku. Pada saat itu, mata penuh perasaan dari Ling Chenxi. Seolah melihat apa yang ada dalam pikiranku. Adik kecil, kamu jangan bergerak dulu. Tunggu kakak nanti akan membuatnya lebih baik untukmu. Sudut mulutku tersentak. Kamu ini orangnya memang agak baik. Orang itu selalu berusaha kompromi. Yan Yue tidak mengerti prinsip ini. Selalu menempel pada bagian sakit orang lain. Tapi Ling Chenxi berbeda. Dia akan memulai dengan tawaran yang sangat tidak masuk akal. Kemudian ketika lawan jelas ingin menolak, mencoba kompromi lagi. Kemeja yang kupakai sudah sepenuhnya terbuka. Memperlihatkan otot dada yang kekar dan otot perut di bawahnya. Ling Chenxi tak bisa menelan ludah. Jari-jari yang mengenakan sarung tangan hitam perlahan menggores gatal ringan. Membuatku tak bisa menahan tarikan napas dingin. Reaksiku ini sepertinya makin memancing ketertarikan Ling Chenxi. Jari mulai memberikan tekanan lebih kuat. Bahkan menggenggam dengan keras. Meninggalkan bekas merah panjang satu demi satu di tubuhku. Saat itu aku tiba-tiba melihat lengan Ling Chenxi mengalir darah segar. Hei Tante Lin. Tanganmu berdarah. Cepat hentikan sebentar. Apa kamu belum mengobati lukanya? Ling Chenxi terengah-engah melirik ke ujung bibirnya. Memunculkan senyum berbahaya. Sudah diobati. Tapi mungkin karena kamu ada di samping. Darah kakak pasti sudah bersemangat, kan? Kenapa, kamu ingin mencobanya? Maksudnya aku ingin mencobanya, Aku awalnya pikir Yan Ruyu sudah sangat menyimpang. Ternyata masih ada ahli lainnya.
Lenchansi menjilati darah segar di lengannya. Lalu dalam tatapan terkejutku, dia menciumku. Aku yang terpana sejenak lupa menutup mulut. Dalam sekejap, mulutku penuh dengan aroma segar dan elegan dari Lenchansi. Dan rasa manis amis dengan bau karat. Entah sudah berapa lama berlangsungnya. Mungkin beberapa puluh detik. Atau mungkin beberapa menit. Aku sudah agak pusing dan bersandar di bahu Lenchansi. Sisa akal terakhirku. Membuatku mengungkapkan pikiran terakhirku. Kakak Lin dan Lin Chang masih di belakang. Dan kata-kata Lenchansi membuat akalku benar-benar padam. Kalau begitu, kita tidak di sini, tapi di kamar sebelah. Aku sudah menyiapkannya sejak lama. Hai, Kakak Koko. Kenapa kamu seperti mimpi buruk? Aku belum sempat mengucapkan semuanya. Suara kejutan yang terdengar di telinga. Langsung meniup semua kekhawatiranku. Apakah kamu akhirnya mau memanggilku kakak? Bagus sekali. Pikiranku mulai berjalan kembali. Mata yang kehilangan fokus juga kembali melihat gambar dengan jelas. Sayang bintang. Kenapa kamu di sini dengan kejutan yang baru saja kamu dapatkan? Menghilangkan kebingungan tentang pasangan yang kamu cintai. Yan Qingqing mengendus leherku dengan tangan penuh, mencari aroma favoritnya. Merasakan suhu tubuh yang paling ia sukai. Tadi saat aku datang, melihat Tante Lin menggendongmu keluar. Aku bertanya padanya, apa yang terjadi padamu? Dia bilang sepertinya kamu juga pusing karena darah. Tapi terus bertahan. Sampai dilincang dengan aman baru santai. Aku berusaha mengingat kembali adegan sebelumnya. Baiklah. Sama sekali tidak teringat diberi mulut penuh darah oleh wanita itu. Setelah itu bingung. Darah itu pasti ada masalah. Yan Qingqing tidak melihat keanehanku. Masih terus bicara tentang rasa sukanya padaku. Aku sudah tahu kekuatanmu selama ini cuma pura-pura. Kamu tumbuh di panti asuhan sejak kecil. Pasti sudah melewati banyak kesulitan. Berpura-pura dewasa dan stabil pasti juga terpaksa. Apakah kamu pernah berhayal punya wanita seperti kakak? Memelukmu di pelukan. Merawatmu dengan baik. Berbisik di telingamu sudah tidak apa-apa. Serahkan semuanya pada kakak saja. Kata-kata seperti itu. Kata-katanya membuatku terdiam. Ini tidak bisa dibantah. Ini benar-benar tidak bisa dibantah. Di dunia manapun, sebagai seorang pria, pasti pernah berpikir seperti itu. Diam penuh kasih sayang tidak berlangsung lama. Yan Qingqing memegang wajahku dengan tatapan berharap. Semoga bayi memanggilku sekali lagi. Pacar dengan tingkah seperti anak kecil yang minta permen. Membuatku bingung antara ingin tertawa dan menangis. Kamulah yang bilang ingin jadi kakak. Sekarang malah seperti adik yang manja. Lalu bagaimana? Hanya bisa mengiyakan saja. Dengan tatapan sedikit menghindar. Berbisik pelan. Kak Qingqing melihat pacarnya yang lemah lembut. Mendengar suara yang agak takut itu. Wajah Yan Qingqing dengan jelas. Menjadi sangat bersemangat. Warna kemerahan yang mundur di wajah kembali muncul. Nafas pun terasa sedikit berat. Tidak tahan lagi. Sayang kamu sangat lucu. Dengan sekali gerakan memeluk kepalaku ke dalam pelukan. Menggosok dengan kuat. Hanya merasa sekarang seperti ditekan dalam satu gumpalan marshmallow yang lembut. Tapi marshmallow ini tidak hanya harum dan lembut. Efek menghalangi pernapasan juga sangat hebat. Aku menggunakan kesadaran terakhir untuk menepuk telapak tangan dengan keras. Di belakang Yan Qingqing. Mungkin tepukan ini sebagai serangan balasan sebelum mati benar-benar berfungsi. Yan Qingqing agak tidak berdaya. Dengan penuh kasih berkata, baiklah. Kakak segera datang untuk memanjakan kamu. Kucing rakus yang tidak kenyang. Setelah melepaskanku, dia langsung terkejut. Melihat pacar tersayang sudah tampak gemetar. Dengan mata terbalik ke atas. Yan Qingqing membelalak. Langsung air mata memenuhi kedua matanya. Sayang, kamu kenapa? Kamu tidak boleh mati, ya? Angin malam membawa sedikit kesejukan yang jarang di musim panas. Aku perlahan membuka mata. Menggoyang-goyangkan kepala. Kepala yang masih sedikit pusing. Berniat bangun untuk melihat di mana aku ini. Yan Qingqing yang berbaring di sebelahku. Merasakan ada gerakan. Segera mengangkat kepala. Kami saling bertatapan. Melihat wajah pacar yang jelas-jelas habis menangis. Aku tersenyum tipis dan berkata, kelihatannya aku belum mati ya. Qingqing, kenapa kamu menangis? Sebagai kakak perempuan, kamu tidak boleh menangis seenaknya. Dengan rasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri sepanjang malam, Yan Qingqing akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Tiba-tiba meloncat ke tubuhku. Dengan suara bergetar berkata, maafkan aku. Sayang,
Aku benar-benar minta maaf. Semuanya salahku, hampir membunuhmu. Sambil berkata air matanya kembali mengalir. Membasahi selimut yang menutupi tubuhku. Tubuhnya yang sedikit gemetar dan kata-kata penuh penyesalan. Aku tahu dia pasti sangat takut. Aku pelan-pelan menepuk punggungnya. Tidak apa-apa, lihat aku ini, tidak apa-apa kan? Benar begitu. Yan Qingqing mengangkat kepala. Matanya berlinang air mata. Dan hidungnya tersedak-sedak. Tentu saja tidak semudah itu mati. Gadis bodoh. Aku menjulurkan tangan menghapus air mata di sudut matanya. Kali ini Yan Qingqing yang hampir membuat kesalahan besar tidak lagi terjebak dalam hal ini. Hanya berkedip bertanya. Sayang, kamu lapar nggak? Sekarang sudah lewat sedikit. Kamu juga nggak makan banyak malam ini. Sangat mengerti Yan Qingqing. Aku mana mungkin nggak tahu isi hatinya. Tersenyum dengan sedikit tak berdaya berkata. Aku rasa kamu yang lapar ya. Katanya mau pergi makan hotpot. Nggak ngangka malah lari ke rumah sakit. Kalau begitu kamu lihat mau cari makan di mana? Hehe Yan Qingqing yang ketahuan diam-diam tertawa bodoh. Ini nggak bisa dibilang Yan Qingqing cuma mikirin makan. Karena memang nggak terlalu serius. Kalau begitu aku pergi beli makan. Kamu mau makan apa saja boleh. Tapi jangan beli yang baunya terlalu menyengat. Ini kan rumah sakit. Mendengar suara pintu terbuka. Aku masih menutup mata untuk beristirahat. Sambil bertanya tanpa berpikir. Kenapa begitu cepat sudah kembali? Bukankah kamu lapar? Jadi, kakak ini kan sudah datang mencarimu. Aku sedikit tidak enak badan. Aku antar dia dulu. Malam ini tidak akan kembali. Yan Ruyu sudah tidak tahu ini kali keberapa membaca pesan ini. Perhatianku membuat dia sangat senang. Sehingga di paruh kedua pesta. Dia tidak berdebat lagi dengan Lin Chenxi. Tentu saja juga tidak menghiraukannya. Yang membuat dia terkejut adalah, Chenxi tiba-tiba tidak mengumumkan. Lin Chang sebagai penerusnya mulai magang di perusahaan. Ini tidak sesuai dengan informasi yang dia terima. Meskipun semua informasi yang belum dikonfirmasi mungkin ada perbedaan. Namun hal sebesar ini biasanya akurat. Kecuali dia berubah pikiran secara mendadak. Tapi kenapa ya? Yan Ruyu tanpa sadar menggosok perban yang melingkar di tangannya dengan jari. Wanita di dunia ini tidak selebay itu. Luka kecil seperti ini cukup dibersihkan, didesinfeksi, dan dibalut saja. Dia sebenarnya sangat ingin bertanya pada putrinya. Kenapa aku? Tapi dia merasa ini mungkin bukan masalah yang seharusnya dia pedulikan. Juga bukan gayanya dia. Saat membayangkan apa yang mungkin sedang dilakukan putrinya sekarang bersama aku. Yan Ruyu merasa dadanya sesak. Dia tahu ini tidak benar. Juga tidak seharusnya seperti ini. Tapi setelah tak tahan, dia melihat lagi pesan itu sekali lagi kemudian. Beralih ke album foto. Selama 1 tahun berpisah denganku. Ini adalah aplikasi yang paling sering dia buka. Dengan cepat dia menemukan video yang ingin ditontonnya di album tersembunyi. Ini adalah video yang dia paksa aku rekam saat aku sedang setengah sadar waktu itu. Bahkan dibuatkan menjadi CD dan disimpan. Jika Yan Qingqing melihatku di video itu pasti akan sangat marah. Itu adalah penampilan pacar tercintanya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Berbaring di tempat tidur dengan tangan yang terikat perban. Memegang ponsel. Tangan satunya mulai perlahan belajar sihir air. Meskipun sudah melihatnya berkali-kali. Sudah bisa mengingat semua isi video. Namun Yan Ruyue tetap seperti biasa di rumah sakit. Aku mendengar suara ini. Mata terbuka lebar tiba-tiba. Ling Jie tidak benar. Bibi Lin. Kenapa kamu ada di sini? Qingqing memberitahunya. Tidak mungkin, bahkan Yan Ruyue pun tidak diberitahu. Bagaimana mungkin memberitahunya? Mendengar kesalahanku. Malam dini hari senyum bahagia muncul di wajahnya. Adik kecil ingin memanggil kakak saja. Sekarang hanya kita berdua. Malam dini hari mengganti pakaian. Pakaian yang dipakai untuk pesta. Kesulitan bergerak. Menggunakan kaos tipis bertema Squirtle di dalam atasannya. Di luar memakai jaket pendek berwarna merah muda. Mungkin jaketnya terlalu kecil. Atau mungkin buahnya terlalu besar. Mata Squirtle tampak melebar karena tertekan. Celana yoga merah muda menampilkan garis paha yang bulat. Terasa seperti jika dicubit akan langsung masuk. Pakaian klasik untuk lari malam. Tapi yang berbahaya bukan dia. Malahan aku merasa diriku sekarang cukup berbahaya. Kamu olahraga ya silakan. Tapi olahraga sampai datang ke kamarku itu maksudnya apa? Dini hari Si datang ke samping tempat tidur. Satu kaki berlutut di atas tempat tidur. Tubuh bagian atas perlahan mendekati wajahku.
Hidung kami hampir bersentuhan. Bisa merasakan napas masing-masing. Bibi Lin. Sebenarnya Anda datang untuk apa? Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku sudah menyadari benar kekuranganku. Jadi aku memutuskan untuk menyerah melawan kekuatan. Memilih strategi cerdas. Mata Squirtle ini benar-benar besar. Seiring gerakan Ling Chenxi, Squirtle yang bergoyang perlahan, membuatku seperti memiliki auto-aim. Melihat ke arah lain, tapi ditarik kembali. Melihat ke arah lain lagi tapi ditarik kembali.